Pintu rumah mewah itu terbanting keras. Koper kecil Sarah terbang ke halaman, pakaian dan buku-buku kedokterannya berserakan di tanah basah. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Kamu hanya dokter puskesmas miskin. Gajimu tidak cukup untuk membeli satu tas saya. Tidak pantas bersanding dengan anak saya yang direktur. Keluar. Jangan pernah kembali. Sarah tidak menangis. Ia hanya berlutut, memunguti barang-barangnya satu persatu. Dari balik jendela, Andi berdiri diam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Tapi ia tidak melangkah, tidak bersuara, hanya mengepal tangan di saku celananya. Ibu Ratna meludah ke tanah di depan Sarah. Perempuan tidak berguna. Sarah berdiri. Ia menatap Andi sekilas, lalu berbalik. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kotak kecil berwarna merah. Bukan perhiasan, bukan uang. Sesuatu yang jauh lebih berharga. Saat ia melangkah keluar pagar, ia tersenyum sinis. Benar-benar aneh, ternyata. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Sarah sudah berdiri di dapur. Tangannya terampil mengupas bawang dan memotong cabai untuk persiapan sarapan keluarga besar Ratna. Rumah megah di kawasan elit itu masih sunyi, hanya terdengar suara uap air mendidih dan suara pisau di atas talenan. Sarah adalah seorang dokter. Bukan dokter yang buka praktik di rumah sakit mewah, melainkan dokter puskesmas di daerah pinggiran. Setiap hari ia melayani puluhan pasien dengan segala keterbatasan obat dan alat. Namun, sejak menikah dengan Andi, direktur muda Rumah Sakit Andika, hidupnya tidak pernah tenang. Bukan karena Andi, melainkan karena ibu mertuanya, Ibu Ratna. Ibu Ratna adalah janda kaya yang terbiasa diperlakukan seperti ratu. Sejak pertama kali Sarah masuk ke keluarga itu, ia sudah tidak direstui. Bagi Ibu Ratna, seorang dokter puskesmas tidak pantas bersanding dengan putranya yang bergelar direktur. Terlebih, Ibu Ratna sudah memiliki incaran menantu lain, yaitu Maya, putri dari pengusaha alat kesehatan besar. Maya cantik, kaya, dan mau memberikan suntikan dana untuk rumah sakit jika ia dinikahi Andi. Tapi Andi memilih Sarah. Dan itu adalah dosa besar bagi Ibu Ratna. Selama 1 tahun pernikahan, Sarah diperlakukan seperti pembantu. Ia harus bangun paling pagi, menyiapkan makan untuk seluruh keluarga, mencuci pakaian Ibu Ratna dengan tangan, dan menerima makian setiap hari. Sarah tidak pernah melawan. Ia hanya diam, tersenyum, dan terus bekerja. Banyak orang mengira Sarah lemah. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik kesabarannya, Sarah menyimpan misi besar. Misi itu tidak ada hubungannya dengan cinta atau balas dendam. Misi itu berhubungan dengan nyawa. Pagi itu, suasana berbeda. Ibu Ratna turun lebih awal dari biasanya. Ia masih mengenakan jubah tidur sutra merah marun. Wajahnya merah padam seperti baru selesai bertengkar dengan seseorang di telepon. Langkahnya cepat dan berat. Ia langsung menuju dapur. Sarah baru saja selesai menyusun nasi goreng di piring saji. Ia menoleh, lalu tersenyum ramah. "Selamat pagi, Bu. Sarapan sudah siap." Ibu Ratna tidak membalas senyum itu. Ia malah berjalan mendekat, lalu menyambar piring nasi goreng dan membantingnya ke lantai. Suara pecahan keramik memecah kesunyian pagi. Nasi dan telur berserakan di ubin putih. Sarah terkejut, tapi ia tetap berdiri diam. Dasar perempuan tidak tahu diri. Ibu Ratna berteriak dengan suara tinggi. "Kamu pikir dengan masak nasi goreng kamu bisa menyenangkan hati saya? Kamu itu hanya dokter puskesmas miskin. Gajimu saja tidak cukup untuk membeli satu tas dari butik langganan saya." Sarah masih diam. Matanya menatap lantai. "Saya sudah bosan melihat wajah kamu di rumah ini." Ibu Ratna melanjutkan dengan nada menghina. "Kamu tidak pantas bersanding dengan anak saya yang direktur. Andi butuh pendamping yang bisa mengangkat derajat keluarga, bukan yang cuma jadi beban." Ibu Ratna kemudian berbalik dan berteriak ke arah asisten rumah tangga yang mulai berkumpul di balik pintu. "Bawa koper perempuan ini keluar." Sekarang, seorang asisten rumah tangga tua bernama Marni mendekati Sarah dengan wajah penuh rasa iba. Marni membawa koper kecil milik Sarah yang sudah disiapkan sejak semalam tanpa sepengetahuan Sarah. Ternyata Ibu Ratna sudah merencanakan pengusiran ini. "Sarah, maaf ya." Marni berbisik lirih.
Sarah menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Mbak Marni. Terima kasih. Ia mengambil koper itu dengan tangannya sendiri. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya ketenangan yang aneh. Seolah-olah ia sudah menduga ini akan terjadi sejak lama. Ibu Ratna membuka pintu depan lebar-lebar. Keluar. Jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Kamu bukan siapa-siapa di keluarga kami. Sarah melangkah keluar. Kaki kirinya baru saja menyentuh teras saat Ibu Ratna melemparkan sebuah kardus kecil berisi sisa pakaian Sarah yang robek. Kardus itu jatuh di samping koper. Sebuah flash disk merah kecil terjatuh dari lipatan kardus dan berguling di lantai teras. Sarah cepat-cepat memungutnya. Ia menyelipkan flash disk itu ke dalam saku celananya dengan gerakan yang sangat cepat, hampir tidak terlihat. Ibu Ratna tidak menyadari, tapi Sarah sadar betul. Flash disk itu adalah satu-satunya barang yang tidak boleh sampai hilang. Ia berjalan meninggalkan rumah megah itu. Pagar besi hitam tertutup di belakangnya dengan suara keras. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang menangis. Hanya suara koper kecil beroda yang bergemuruh di jalanan perumahan elit yang masih sepi. Sarah berjalan selama 20 menit hingga mencapai halte bus kota. Ia duduk di bangku besi yang sudah berkarat. Matanya menatap langit yang mulai terang. Di tangannya, ia memegang flash disk merah itu erat-erat. Seorang ibu-ibu penjual gorengan mendekatinya dengan hati-hati. "Neng, kamu kenapa? Bawa koper sendirian?" Sarah tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya pindah." Ibu itu mengangguk-angguk, lalu memberikan 2 buah pisang goreng gratis. Sarah menerimanya dengan ucapan terima kasih yang tulus. Ia membuka koper kecilnya. Di dalamnya tidak ada perhiasan, tidak ada baju mahal, tidak ada uang. Yang ada hanyalah tumpukan berkas, buku catatan kedokteran, stetoskop, laptop bekas, dan sebuah amplop coklat bertuliskan laporan investigasi Rumah Sakit Andika. Sarah mengeluarkan laptop bekasnya. Layarnya retak di bagian pojok kiri, tapi masih menyala. Ia menyalakan perangkat itu, lalu mencolokkan flash disk merah. Sebuah folder berlabel Bukti A muncul di layar. Di dalam folder itu ada puluhan file. Rekam medis pasien, laporan keuangan, rekaman percakapan, dan satu file video yang direkam secara sembunyi-sembunyi dari ponsel Sarah saat ia bekerja sebagai cleaning service palsu di rumah sakit beberapa bulan sebelum menikahi Andi. Sarah mulai mengetik. Jarinya bergerak cepat di atas keyboard laptop yang sudah usang. Ia menulis sebuah laporan singkat. Laporan itu tidak ditujukan untuk polisi, tidak untuk pengacara, dan tidak untuk media. Laporan itu adalah catatan pribadi. Sebuah pengingat bahwa perjuangannya belum selesai. Ia mengetik kalimat terakhir, laporan investigasi fase 1. Rumah Sakit Andika. Selesai. Sarah menutup laptop. Ia memandangi pisang goreng di tangannya, lalu memakannya perlahan. Rasa manis dan hangat menyebar di mulutnya. Untuk pertama kalinya pagi itu, matanya basah. Bukan karena diusir. Bukan karena harga diri diinjak. Tapi karena ia teringat satu nama pasien yang tidak bisa ia selamatkan setahun lalu. Pasien itu bernama Bapak Herman. Seorang kakek tua yang meninggal di Rumah Sakit Andika karena obat palsu yang sengaja diberikan atas perintah Ibu Ratna. Dan tidak ada satu orang pun yang berani melaporkan kejadian itu. Kecuali Sarah. Bus kota datang. Sarah memasukkan laptop dan flash disk ke dalam koper. Ia naik dengan wajah tenang. Bus itu membawanya ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat ia akan memulai babak berikutnya. Dari balik jendela bus, Sarah melihat rumah megah Ibu Ratna menghilang perlahan di kejauhan. Ia tidak menoleh lagi. Ia hanya berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Pak Herman, saya tidak akan lupa. Saya akan menuntaskan ini untuk Bapak." Bus melaju meninggalkan kawasan elit. Matahari pagi bersinar cerah di atas atap-atap kota. Tapi di balik sinar itu, badai sedang diam-diam terbentuk. Dan Sarah adalah pusat dari badai tersebut. 3 minggu telah berlalu sejak Sarah diusir dari rumah Ibu Ratna. 3 minggu yang berat, tapi juga 3 minggu yang membawanya pada sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sarah tinggal di sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran kota. Rumahnya hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya terbuat dari bata setengah jadi yang sebagian catnya sudah mengelupas. Lantainya semen tanpa keramik. Atapnya seng yang bunyinya berisik saat hujan. Tapi bagi Sarah, ini sudah cukup. Yang ia butuhkan hanyalah tempat untuk tidur, memasak, dan menyimpan semua bukti kejahatan Rumah Sakit Andika. Setiap hari, Sarah tetap berangkat ke puskesmas tempatnya bekerja.
Jaraknya sekitar 40 menit dengan berjalan kaki karena ia tidak memiliki kendaraan. Sepeda motor bekas yang dulu ia pakai masih tertinggal di garasi rumah Ibu Ratna. Dan Sarah tidak pernah berniat mengambilnya kembali. Di puskesmas, Sarah tetap melayani pasien dengan sepenuh hati. Ibu-ibu hamil yang periksa, balita yang demam, kakek-kakek dengan tekanan darah tinggi. Semua ia layani dengan senyuman yang sama seperti sebelum ia menikah, sebelum ia diusir, sebelum semuanya berantakan. Tidak ada satupun rekan kerjanya yang tahu bahwa Sarah sedang menyimpan misi besar. Mereka hanya tahu bahwa Sarah baru saja bercerai, dan mereka memilih untuk tidak bertanya. Tapi di malam hari, setelah semua pasien pulang dan puskesmas tutup, Sarah berubah menjadi seorang detektif. Ia membuka laptop bekasnya, mencolokkan flash disk merah, dan mempelajari kembali setiap berkas yang ia kumpulkan selama setahun terakhir. Ada puluhan nama pasien di dalamnya. Pasien yang meninggal secara misterius setelah dirawat di Rumah Sakit Andika. Pasien yang tagihan rumah sakitnya melonjak drastis tanpa alasan medis yang jelas. Dan ada satu nama yang selalu Sarah sorot setiap malam. Bapak Herman. Bapak Herman adalah pasien pertama yang membuat Sarah sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah di Rumah Sakit Andika. Saat itu, Sarah belum menikah dengan Andi. Ia masih bekerja sebagai dokter kontrak di puskesmas, tapi sering diminta membantu di Rumah Sakit Andika karena rumah sakit itu kekurangan dokter. Ibu Ratna sendiri yang meminta bantuan Sarah saat itu. Ibu Ratna belum tahu bahwa Sarah nantinya akan menikah dengan Andi. Bagi Ibu Ratna saat itu, Sarah hanyalah dokter murah yang bisa dimanfaatkan. Dan Sarah memanfaatkan kesempatan itu. Ia bekerja sebagai dokter murah. Ia juga bekerja sebagai mata-mata. Bapak Herman datang ke Rumah Sakit Andika dengan keluhan sesak napas. Ia seorang pensiunan pegawai negeri yang hidup sederhana bersama istrinya yang sudah renta. Anak-anaknya bekerja di luar kota dan jarang menjenguk. Bapak Herman hanya memiliki satu putri yang tinggal di luar negeri. Tidak ada yang membela Bapak Herman saat ia terbaring lemah di ruang perawatan. Dari rekam medis yang Sarah salin secara diam-diam, Bapak Herman seharusnya hanya perlu rawat inap 3 hari dengan obat-obatan standar. Tapi Ibu Ratna melihat peluang. Ia memerintahkan dokter jaga untuk mengganti obat Bapak Herman dengan vitamin biasa, sementara tagihan tetap berjalan seperti obat mahal. Kemudian Ibu Ratna memperpanjang masa rawat Bapak Herman menjadi 10 hari, lalu 15 hari. Hingga akhirnya Bapak Herman jatuh kritis karena tidak mendapatkan obat yang seharusnya. Bapak Herman meninggal pada hari ke-16. Penyebab resmi yang tertulis di surat kematian adalah gagal jantung akut. Tapi Sarah tahu itu kebohongan. Ia sendiri yang melihat Bapak Herman tersenyum lemah padanya sehari sebelum meninggal. Sarah tidak bisa berbuat apa-apa saat itu karena ia tidak memiliki bukti yang cukup. Satu-satunya bukti adalah flash disk merah yang ia isi diam-diam di ruang server rumah sakit. Setelah Bapak Herman meninggal, Sarah memutuskan untuk menikah dengan Andi. Bukan karena cinta, tapi karena itu adalah satu-satunya cara untuk tetap berada di dalam rumah Ibu Ratna dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Andi memang lelaki baik. Sarah lama-lama benar-benar menyayanginya. Tapi misi tetap berjalan. Cinta tidak boleh mengalahkan keadilan. Dan kini, setelah diusir, Sarah berada di titik di mana ia harus memutuskan. Kapan ia akan melaporkan semua bukti ini? Kepada siapa? Dan apakah ia siap dengan konsekuensinya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya setiap malam. Hingga suatu sore, pertanyaan-pertanyaan itu menemukan jawabannya dengan cara yang paling tidak terduga. Sore itu, langit mendung. Sarah berjalan kaki pulang dari puskesmas. Rute yang biasa ia lewati adalah jalan kecil di belakang pasar tradisional. Jalannya sempit, becek, dan penuh dengan genangan air. Tapi itu adalah jalur tercepat menuju kontrakannya. Sarah sudah hafal setiap lubang dan belokan di jalan itu. Saat melewati sebuah gang sempit di samping tempat pemotongan ayam, Sarah melihat sesosok tubuh terbaring di tanah. Tepat di depan sebuah tumpukan karung sampah yang sudah membusuk. Tubuh itu pria, usia lanjut, sekitar 65 atau 70 tahun. Rambutnya putih dan kusut. Wajahnya pucat kebiruan. Napasnya pendek-pendek dan tersendat. Tidak ada seorang pun di sekitar. Beberapa pedagang kaki lima yang biasa berjualan di pinggir jalan sudah pulang karena hujan akan segera turun. Pria tua itu sendirian. Tidak ada yang menolong. Sarah tidak berpikir 2 kali. Ia berlari mendekat, berlutut di tanah becek tanpa peduli celana putihnya terkena lumpur. Tangannya langsung meraba nadi di leher pria itu. Denyutnya lemah, hampir tidak terasa.
Lalu ia menempelkan telinganya ke dada pria itu. Suara napasnya terdengar seperti air menggelegak di dalam paru-paru. Tanda-tanda edema paru akut. Bisa fatal jika tidak segera ditangani. Sarah segera bertindak. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan stetoskop. Ia memeriksa suara napas pria itu dari 3 titik di dada. Suara ronki basah terdengar jelas di semua lapang paru. Ini bukan edema paru biasa. Ini adalah edema paru yang sangat berat. Bisa disebabkan oleh gagal jantung kongestif, atau bisa juga karena keracunan cairan. Apa yang pria ini konsumsi? Sarah bergumam sambil memeriksa pupil mata pria itu. Tidak ada jawaban. Pria itu tidak sadar. Sarah tidak punya banyak alat. Ia hanya memiliki stetoskop, tensimeter, dan beberapa obat darurat di tasnya. Tapi ia memiliki pengetahuan dan pengalaman bertahun-tahun di puskesmas dengan alat yang serba terbatas. Ia segera melakukan kompresi dada untuk membantu sirkulasi darah. Lalu ia menyangga kepala pria itu agar jalan napasnya tetap terbuka. Hujan mulai turun. Gerimis kecil yang cepat berubah menjadi deras. Sarah tidak bergeming. Ia tetap berlutut di tanah becek. Tangannya terus melakukan kompresi dada. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya, menetes dari rambutnya ke wajah pria tua itu. Sarah tidak peduli. Sekitar 15 menit kemudian, pria itu batuk. Batuknya keras dan disertai dengan cairan kental yang keluar dari mulutnya. Sarah segera memiringkan kepala pria itu agar tidak tersedak. Wajah pria itu perlahan berubah dari kebiruan menjadi kemerahan. Napasnya mulai teratur. Ia membuka mata. Pria itu menatap Sarah dengan pandangan bingung, lalu ketakutan. "Di mana saya? Siapa kamu?" Sarah tersenyum. Wajahnya basah oleh air hujan dan keringat. "Bapak sedang pingsan di pinggir jalan. Saya dokter. Bapak selamat." Pria itu mencoba duduk, tapi Sarah menahannya. "Jangan dulu, Pak. Istirahat dulu. Napas Bapak masih berat." Pria itu menuruti. Ia berbaring di pangkuan Sarah tanpa sadar. Hujan masih deras, tapi pria itu tidak merasakan dingin karena tubuhnya masih hangat oleh kompresi dada yang Sarah lakukan terus-menerus. Setelah beberapa menit, pria itu benar-benar sadar. Ia bisa duduk dengan bantuan Sarah. Matanya menatap sekeliling, lalu menatap Sarah dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan ketakutan, tapi tatapan rasa ingin tahu yang dalam. "Kamu dokter?" tanya pria itu dengan suara masih parau. "Iya, Pak. Saya dokter di puskesmas Kecamatan Harapan." Pria itu mengangguk pelan. Dia merogoh saku jaketnya yang basah dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Kartu itu sudah agak lusuh karena terkena air hujan, tapi tulisan di atasnya masih terbaca jelas. Pria itu menyerahkan kartu itu pada Sarah. "Terima kasih, Neng. Kamu sudah menyelamatkan hidup saya. Saya Tommy. Tommy Wijaya." Sarah membaca kartu itu. Di atasnya tertulis, "Tommy Wijaya, SH, M.Kan. Kantor Hukum Wijaya dan Rekan. Alamat di pusat kota. Nomor telepon." Dan di pojok kanan bawah, ada logo timbangan kecil. Sarah tidak terlalu terkejut. Bagi seorang dokter puskesmas, bertemu dengan berbagai macam orang adalah hal biasa. Tapi sesuatu dalam diri pria ini membuat Sarah merasa aneh. Wajah Tommy Wijaya tidak seperti wajah pengacara kaya pada umumnya. Wajahnya kasar, tangannya penuh kapalan, dan caranya bicara sangat kalem. Ini adalah pria yang sudah melalui banyak badai kehidupan. Tommy tersenyum lemah. "Neng, kamu baru saja menyelamatkan nyawa saya. Saya tidak akan lupa ini. Suatu saat, jika kamu butuh pengacara, panggil saya, gratis. Saya hutang nyawa sama kamu." Sarah tersenyum. "Terima kasih, Pak. Tapi semoga saya tidak butuh pengacara. Saya tidak punya masalah hukum." Tommy tertawa kecil. "Semua orang bilang begitu, Neng. Sampai suatu hari mereka benar-benar butuh pengacara." Mereka berdua terdiam sejenak. Hujan mulai reda. Sinar matahari sore menembus celah-celah awan, menciptakan pelangi kecil di ujung gang. Tommy berdiri dengan susah payah. Sarah membantu menstabilkan tubuhnya. Tommy mengambil sebuah buku nota kecil dari saku jaketnya dan menulis sesuatu di dalamnya. Lalu ia menyobek halaman itu dan memberikannya pada Sarah. "Ini nomor pribadi saya, bukan nomor kantor. Kalau kamu dalam masalah, telepon saya kapan saja, siang atau malam." Sarah menerima kertas itu. "Terima kasih, Pak Tommy. Saya simpan baik-baik." Tommy mengangguk. Ia berbalik dan berjalan perlahan keluar dari gang.
Sarah memperhatikan punggung pria itu sampai menghilang di tikungan. Lalu ia memandangi kertas di tangannya. Nomor telepon itu ia lipat kecil-kecil dan ia masukkan ke dalam saku yang sama dengan flash disk merah. Sarah tidak tahu saat itu bahwa kertas kecil itu akan menjadi senjata paling ampuh yang ia miliki dalam perjuangan melawan Ibu Ratna. Ia tidak tahu bahwa Tommy Wijaya bukan sembarang pengacara. Tommy adalah pengacara yang pernah membongkar 3 kasus malpraktek rumah sakit besar di kota ini. Tommy juga adalah pria yang sedang menyelidiki rumah sakit Andika sejak setahun lalu, tanpa sepengetahuan Sarah. Dan Tommy baru saja bertemu dengan seseorang yang memiliki bukti lebih lengkap daripada yang ia kumpulkan selama ini. Malam itu, di kontrakannya, Sarah duduk termenung di atas kasur tipis. Ia membuka laptop, mencolokkan flash disk merah, dan kembali membaca berkas Bapak Herman. Air matanya jatuh perlahan. Bapak Herman meninggal seorang diri. Tidak ada yang membela, tidak ada yang memperjuangkan keadilan untuknya. Sarah menggenggam kartu nama Tommy Wijaya. Ia belum menelpon, ia belum siap. Tapi ia tahu, suatu saat nanti, ia harus menekan nomor itu. Dan saat ia melakukannya, seluruh dunia Ibu Ratna akan runtuh. 2 minggu setelah pertemuan Sarah dengan Tommy Wijaya di gang sempit itu, suasana di rumah sakit Andika berubah drastis. Rumah sakit yang biasanya ramai dengan suara perawat berlalu lalang dan pasien yang antre di loket pendaftaran, kini terasa seperti kapal tanpa kemudi. Ada kegelisahan yang merambat dari lantai dasar hingga ke ruang direktur di lantai 3. Andi, direktur muda rumah sakit Andika, duduk di kursi empuk ruang kerjanya dengan wajah pucat. Di hadapannya, setumpuk berkas berserakan di atas meja kayu jati. Tapi bukan berkas pasien atau laporan keuangan bulanan yang membuatnya gelisah. Sebuah amplop coklat besar dengan cap pengadilan di pojok kirinya telah membalikan seluruh hidupnya dalam sekejap. Amplop itu berisi surat panggilan sidang perdana. Tuduhannya adalah malpraktek dan kematian pasien. Pasien bernama Bapak Herman yang meninggal setahun lalu. Dan besaran ganti rugi yang dituntut oleh kuasa hukum keluarga Bapak Herman adalah 100 miliar rupiah. Andi membaca surat itu berulang kali. 100 miliar. Angka yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Rumah sakit Andika memang berjalan lumayan, tapi tidak pernah memiliki kas sebesar itu. Bahkan jika ia menjual seluruh aset rumah sakit sekalipun, belum tentu cukup. Andi mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia merasa mual. Kepalanya berputar. Siapa yang melaporkan kasus ini? Siapa yang mengingatkan kematian Bapak Herman setelah 1 tahun berlalu? Dan dari mana kuasa hukum keluarga Herman mendapatkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Andi. Tapi di balik semua kebingungannya, ada satu nama yang muncul di benaknya. Sarah, istrinya yang sudah ia usir bersama ibunya. Sarah adalah dokter yang menangani Bapak Herman di hari-hari terakhirnya. Sarah juga satu-satunya orang yang sering mempertanyakan rekam medis Bapak Herman sebelum meninggal. Apakah Sarah yang melaporkan? Andi bergumam pelan. Pintu ruang direktur terbuka tanpa ketukan. Ibu Ratna masuk dengan langkah cepat, wajahnya merah padam seperti tomat yang terlalu matang. Di tangannya, ia menggenggam amplop coklat yang sama persis dengan yang diterima Andi. "Kamu sudah lihat ini?" Ibu Ratna melempar amplop itu ke meja Andi dengan kasar. Suaranya nyaring dan penuh amarah. Andi mengangguk pelan. "Sudah, Bu. Ini tidak mungkin terjadi." Ibu Ratna membentak. "Siapa yang berani melaporkan kita? Siapa yang punya bukti? Saya sudah membersihkan semua rekam medis pasien Herman. Tidak ada yang tersisa." Andi menatap ibunya dengan tatapan aneh. Ada sesuatu di mata Andi yang tidak pernah Ibu Ratna lihat sebelumnya. Bukan marah, bukan takut, tapi kekecewaan yang sangat dalam. "Bu," Andi mulai bicara dengan suara pelan namun tegas. "Apakah benar Ibu memerintahkan penggantian obat Bapak Herman dengan vitamin biasa?" Ibu Ratna terdiam sesaat. Wajahnya berubah. Dari merah padam menjadi pucat. Lalu cepat-cepat ia mengatur kembali ekspresinya dan tertawa kecil. "Tentu tidak. Itu fitnah. Kamu tidak percaya pada ibumu sendiri?" Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus mata ibunya. Ibu Ratna tidak tahan dengan tatapan itu. Ia membuang muka dan berjalan ke jendela. "Pokoknya kita harus tutup kasus ini cepat." Ibu Ratna berkata dengan nada memerintah. "Jangan sampai reputasi keluarga kita hancur. Apalagi reputasi rumah sakit. Kalau pasien lain tahu kita dituduh malpraktek, mereka semua akan kabur. Rumah sakit kita bangkrut. Lalu bagaimana caranya? Bu,
Andi bertanya dengan nada datar. Ibu Ratna berbalik. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi licin. Licin seperti ular yang siap menelan mangsanya. Ada satu cara, panggil Sarah. Andi mengernyit. Sarah? Untuk apa? Ibu Ratna mendekat. Sarah masih istri kamu secara hukum, kan? Belum resmi cerai. Suruh dia mengaku bahwa Bapak Herman adalah pasiennya di puskesmas. Katakan bahwa kesalahan medis terjadi di puskesmas, bukan di rumah sakit kita. Suruh dia tanda tangan surat pernyataan itu. Lalu kita bebas. Andi terbelalak. Bu, itu namanya memfitnah Sarah. Itu juga namanya membuat kesaksian palsu. Itu tindakan kriminal. Kriminal? Ibu Ratna tertawa sinis. Kamu tahu tidak, Andi? Kalau rumah sakit ini bangkrut, kita tidak punya apa-apa. Rumah ini, mobil-mobil itu, semua akan disita. Kamu mau hidup miskin seperti Sarah? Jangan bawa-bawa Sarah. Andi tiba-tiba membentak. Suaranya keras dan tidak biasa. Ibu Ratna terkejut. Andi tidak pernah membentaknya seperti itu. Maaf, Bu, tapi Sarah sudah cukup menderita karena kita. Saya tidak akan memfitnahnya. Ibu Ratna terdiam. Ia menatap putranya dengan campuran amarah dan rasa tidak percaya. Kamu lebih membela perempuan itu daripada ibumu sendiri? Perempuan yang tidak pernah memberimu keturunan? Perempuan yang hanya dokter kampung? Cukup, Bu. Andi menutup mata. Saya mohon, cukup. Ibu Ratna menghela napas panjang. Ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berbalik dan berkata dengan nada dingin. Kalau kamu tidak mau memanggil Sarah, saya yang akan memanggilnya. Dan saya akan memastikan dia mau tanda tangan surat itu. Dengan atau tanpa restu kamu. Pintu tertutup dengan keras. Andi terdiam. Ia menatap langit-langit ruang kerjanya. Air matanya menetes perlahan. Bukan karena takut bangkrut. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa ibunya adalah monster yang selama ini ia tolak untuk dilihat. Sementara itu, di lantai dasar, suasana juga tidak kalah mencekam. Para perawat berkumpul di ruang istirahat, berbisik-bisik tentang surat panggilan sidang yang sudah menjadi buah bibir di seluruh rumah sakit. Beberapa dokter spesialis mulai melirik lowongan di rumah sakit lain. Tidak ada yang mau terlibat dalam kasus malpraktek. Reputasi adalah segalanya di dunia medis. Seorang perawat senior bernama Siti mendekati Meka administrasi. Dia diam-diam membuka lemari arsip dan mencari berkas Bapak Herman. Tapi rak itu kosong. Semua berkas tentang Bapak Herman telah lenyap seolah-olah pasien itu tidak pernah ada. Siti menggumam, ini sudah keterlaluan. Ibu Ratna benar-benar menghilangkan semua bukti. Tapi Siti tidak tahu bahwa ada satu salinan yang tersisa. Satu salinan yang tidak dapat dijangkau oleh Ibu Ratna. Satu salinan yang berada di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, di dalam sebuah flash disk merah, di tangan seorang dokter puskesmas yang diusir karena dianggap miskin. Sarah. Di malam yang sama, di rumah megah Ibu Ratna, suasana mencekam. Ibu Ratna duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel. Ia mencari nomor Sarah yang disimpannya sejak lama. Ibu Ratna tidak pernah menyimpan nomor menantunya itu. Tapi kali ini, ia membutuhkannya. Ibu Ratna menekan tombol panggil. Suara sambung terdengar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu nada sibuk. Sarah tidak mengangkat. Ibu Ratna mencoba lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya sama. Sarah memblokir nomornya. Ibu Ratna melempar ponsel ke sofa. Kepalanya sakit. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang luas, memikirkan rencana cadangan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Bukan panggilan telepon, tapi pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Ibu Ratna membuka pesan itu. Isinya hanya 1 kalimat pendek. Tidak ada salam. Tidak ada penutup. Selamat, Bu Ratna. Sidang pertama akan dimulai 3 hari lagi. Saya tunggu di pengadilan dengan semua bukti yang ibu pikir sudah hilang. Tanda tangan. Sarah. Ibu Ratna membacanya berulang kali. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar. Sarah mengirim pesan itu. Bukan sebagai menantu. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai algojo. Bu Ratna, ada apa? Seorang asisten rumah tangga masuk dan bertanya dengan cemas. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia hanya terdiam. Di matanya, terlihat ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ketakutan pada seorang perempuan yang ia anggap lemah. Perempuan yang ia usir dengan tangan kotor dan hati yang penuh kebencian.
Malam itu, Ibu Ratna tidak bisa tidur. Ia bolak-balik ke kamar mandi. Ia minum obat penenang 2 kali dosis. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Ia terus membayangkan Sarah berdiri di ruang sidang, membawa setumpuk bukti, dan tersenyum padanya dengan senyum yang sama saat Sarah diusir. Senyum yang aneh. Senyum yang penuh kemenangan. Ibu Ratna tidak tahu bahwa itu baru permulaan. Bahwa keesokan harinya, malapetaka yang lebih besar akan datang. Bukan dari Sarah, tapi dari pengacara yang tidak pernah ia duga. Pengacara bernama Tommy Wijaya. Pria yang menyimpan dendam pribadi terhadap rumah sakit Andika sejak istrinya meninggal di ruang operasi rumah sakit itu 5 tahun lalu. Dunia Ibu Ratna akan segera runtuh. Dan ia tidak akan melihatnya datang. Di kontrakannya, Sarah menutup laptop. Ia telah mengirim pesan singkat itu. Ia juga telah menghubungi Tommy Wijaya untuk pertama kalinya. Percakapan mereka singkat. "Selamat malam, Pak Tommy. Saya Sarah. Dokter yang menolong Bapak di Gang 3 minggu lalu." "Oh, Neng Sarah. Ada apa, Pak Tommy?" "Saya butuh pengacara. Saya punya kasus malpraktek besar. Pelakunya adalah mantan ibu mertua saya. Dan saya punya semua buktinya." Tommy diam sejenak. Lalu ia menjawab dengan suara yang bergetar. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang tertahan selama 5 tahun. "Neng Sarah, saya sudah menunggu panggilan ini selama 5 tahun. Besok pagi kita bertemu di kantor saya. Bawa semua bukti yang Neng punya. Kita hancurkan mereka bersama." Telepon ditutup. Sarah menatap flash disk merah di tangannya. Flash disk itu terasa berat. Berat dengan nyawa Bapak Herman. Berat dengan puluhan pasien lain yang tidak pernah mendapat keadilan. Tapi Sarah tahu, besok adalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Pagi hari yang dingin di kontrakan kecil Sarah. Udara masih lembab oleh embun yang menggantung di daun-daun pepohonan di belakang rumah. Sarah sudah bangun sejak pukul 4 subuh. Ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Pikiran tentang pertemuan dengan Tommy Wijaya terus berputar di kepalanya. Tentang bukti, tentang risiko, tentang Andi. Sarah mengenakan kemeja putih polos dan celana kain hitam. Tidak ada riasan di wajahnya. Hanya pelembab dan sedikit bedak tabur. Rambutnya diikat sederhana. Ia terlihat seperti dokter puskesmas biasa. Tapi matanya berbeda. Matanya tajam. Matanya penuh tekad. Sebelum berangkat, Sarah membuka koper kecilnya. Ia mengeluarkan flash disk merah dan memasukkannya ke dalam saku celana. Lalu ia mengeluarkan sebuah amplop coklat berisi foto-foto ruang server rumah sakit, tangkapan layar laporan keuangan, dan salinan rekam medis Bapak Herman yang sudah ia cetak. Semua itu ia masukkan ke dalam tas ransel yang sudah usang. Sarah keluar dari kontrakan. Udara pagi menusuk kulitnya. Ia berjalan kaki menuju terminal bus kota. Perjalanan menuju kantor hukum Tommy Wijaya memakan waktu 1,5 jam dengan 2 kali ganti bus. Sarah tidak mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan hidup sederhana. Bahkan sebelum menikah dengan Andi, hidupnya sudah seperti ini. Yang berbeda hanyalah beban di pundaknya. Beban untuk membela mereka yang tidak bisa membela diri sendiri. Kantor hukum Wijaya dan rekan berada di lantai 8 sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Sarah naik lift sendirian. Di dalam lift, ia melihat bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya pucat. Ada lingkaran hitam di bawah matanya karena kurang tidur. Tapi ia tersenyum pada bayangannya sendiri. "Kamu bisa, Sarah. Ini untuk Bapak Herman." Pintu lift terbuka. Sebuah ruang resepsionis yang sederhana namun elemen tampak di hadapannya. Dindingnya dicat putih bersih. Ada beberapa kursi tamu berwarna abu-abu. Dan di balik meja resepsionis, seorang wanita muda tersenyum ramah. "Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu?" "Selamat pagi. Saya Sarah. Saya ada janji dengan Pak Tommy." Wanita itu mengangguk. "Silakan duduk sebentar, Bu. Saya akan kabari." Sarah duduk di kursi tamu. Ia menggenggam tas ranselnya erat-erat. 5 menit kemudian, pintu ruang utama terbuka. Tommy Wijaya berdiri di ambang pintu dengan kemeja batik lengan panjang dan jaket blazer hitam. Wajahnya yang kasar itu tersenyum hangat. Senyum yang sama saat ia terbaring di pangkuan Sarah di tengah hujan. "Neng Sarah, masuklah, masuk." Sarah berdiri dan mengikuti Tommy ke dalam ruang kerjanya. Ruangan itu tidak terlalu besar. Dindingnya dipenuhi rak buku berisi undang-undang, jurisprudensi, dan berkas-berkas tebal. Ada satu meja kayu besar di tengah dengan 2 kursi di hadapannya. Di sudut ruangan,
Ada sebuah foto seorang wanita parubaya yang tersenyum. Sarah mencuri pandang ke foto itu. Wajah wanita itu teduh. Ada tulisan kecil di bingkai foto. Istriku, yang pergi terlalu cepat. Tommy melihat arah pandangan Sarah. Ia tersenyum tipis, tapi matanya sayu. Itu istri saya. Meninggal 5 tahun lalu. Di rumah sakit Andika. Sarah terkejut. Matanya membulat. Di rumah sakit Andika? Tommy mengangguk. Ia duduk di kursinya dan menghela napas panjang. Ya, istri saya masuk dengan keluhan usus buntu. Operasi kecil yang seharusnya selesai dalam 1 jam. Tapi dia tidak pernah keluar dari ruang operasi. Penyebab resminya adalah syok anafilaktik karena alergi obat bius. Tapi saya tidak percaya. Saya menyelidiki sendiri. Dan saya temukan bahwa obat bius yang digunakan adalah obat kadaluarsa yang dibeli dari distributor ilegal. Perintah pembelian itu atas nama Ibu Ratna. Sarah terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia tidak menyangka bahwa Tommy Wijaya memiliki luka yang sama dengannya. Luka karena kehilangan orang yang dicintai akibat kelalaian dan keserakahan Ibu Ratna. Pak Tommy, Sarah berkata dengan suara bergetar. Saya juga kehilangan seseorang. Bapak Herman. Bukan keluarga saya. Tapi saya merawat beliau di hari-hari terakhirnya. Beliau meninggal karena obat palsu yang sengaja diganti atas perintah Ibu Ratna. Dan saya punya buktinya. Sarah mengeluarkan flash disk merah dari saku celananya. Ia meletakkannya di atas meja. Lalu ia mengeluarkan amplop coklat dari tas ransel. Satu persatu ia keluarkan foto-foto, tangkapan layar, dan salinan rekam medis. Meja Tommy yang rapi menjadi penuh dengan berkas. Tommy mengambil flash disk merah itu dengan hati-hati. Ia mencolokkannya ke laptopnya. Folder demi folder terbuka. Ada puluhan file di dalamnya. Rekam medis pasien dari tahun 2019 hingga 2024. Laporan keuangan internal Rumah Sakit Andika yang menunjukkan pemalsuan tagihan. Rekaman percakapan telepon antara Ibu Ratna dan distributor obat ilegal. Dan yang paling penting, ada video pendek yang direkam secara sembunyi-sembunyi oleh Sarah dari dalam lemari ruang perawatan. Video itu menunjukkan seorang perawat mengganti infus Bapak Herman dengan cairan biasa tanpa obat, sambil berkata, "Maaf, Pak. Atasan yang perintah." Tommy menonton video itu 2 kali. Wajahnya tidak berubah, tapi tangannya gemetar. Setelah video selesai, ia menutup laptop. Ia menatap Sarah dengan mata berkaca-kaca. "Neng Sarah, kamu menyimpan semua ini sendirian selama setahun?" Sarah mengangguk. "Saya menikah dengan Andi agar bisa tetap berada di rumah itu. Saya pura-pura menjadi menantu yang patuh, pembantu yang tidak pernah melawan, agar Ibu Ratna tidak curiga. Setiap malam, setelah semua orang tidur, saya turun ke ruang server rumah sakit. Saya menyalin data sedikit demi sedikit. Saya tidak punya siapapun untuk diajak bekerja sama. Saya sendirian." Tommy menghela napas panjang. "Kamu berani, Neng. Sangat berani. Tapi kamu juga sangat berisiko. Jika Ibu Ratna tahu apa yang kamu lakukan, kamu bisa celaka." Sarah tersenyum pahit. "Saya sudah diusir, Pak. Saya tidak punya apa-apa lagi. Tapi saya punya bukti ini, dan saya tidak akan diam." Tommy mengangguk. "Baik. Mulai hari ini, kamu tidak sendirian. Saya akan menjadi pengacaramu. Kita akan bawa kasus ini ke pengadilan. Tapi kita harus hati-hati. Ibu Ratna punya banyak koneksi. Polisi, pengacara, bahkan beberapa pejabat di dinas kesehatan." "Saya siap, Pak. Apapun risikonya." Tommy menatap Sarah lama. Ada kekaguman di matanya. Tapi ada juga kekhawatiran. "Baik. Mari kita susun strategi." Mereka berdua berbicara selama 3 jam. Membahas bukti demi bukti. Menyusun kronologi. Menentukan saksi-saksi yang akan dihadirkan. Sarah memberikan semua yang ia miliki. Tidak ada yang disembunyikan. Saat pertemuan hampir selesai, ponsel Sarah berdering. Ia melihat layar. Namanya Andi. Sarah ragu sejenak. Lalu ia mengangkat telepon. "Halo, Sarah." Suara Andi terdengar parau, seperti orang yang baru saja menangis atau kurang tidur berhari-hari. Aku perlu bicara denganmu. Bicara saja, tidak lewat telepon. Aku mau ketemu, sekarang." "Di mana kamu?" Sarah menatap Tommy. Tommy mengangguk pelan. Setelah beberapa detik, Sarah menjawab. "Di kafe dekat Pasar Kenari. 1 jam lagi." "Baik, aku datang." Telepon ditutup.
Sarah memasukkan ponselnya ke dalam tas. Pak Tommy, Andi mau ketemu saya. Tommy mengangkat alis. Hati-hati, Neng. Andi mungkin dikirim oleh ibunya. Bisa jadi ini jebakan. Sarah menggeleng. Andi tidak sejahat ibunya. Saya kenal dia. Tapi saya tidak yakin dia akan memihak saya. Hati-hati. Jangan berikan bukti apa padanya. Jangan katakan tentang saya. Jangan katakan tentang rencana kita. Cukup dengar apa yang dia katakan. Sarah mengangguk. Ia berdiri dan pamit. Tommy mengantarnya sampai ke lift. Sebelum pintu lift tertutup, Tommy berkata, Neng Sarah, apapun yang terjadi, kamu sudah melakukan hal yang benar. Sarah tersenyum. Lift turun. Perjalanan menuju kafe Pasar Kenari ditempuh dengan bus kota selama 40 menit. Sepanjang perjalanan, Sarah tidak bisa berhenti memikirkan Andi. Wajahnya, suaranya, caranya memperlakukan Sarah dengan lembut meskipun ibunya begitu kejam. Sarah pernah benar-benar mencintai Andi. Mungkin sampai sekarang masih. Tapi cinta tidak bisa mengalahkan keadilan. Kafe Pasar Kenari adalah tempat yang sederhana. Meja-meja plastik di pinggir jalan dengan tenda biru yang sudah pudar. Sarah memilih meja paling pojok. Ia memesan segelas teh manis hangat. Tidak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan kafe. Andi keluar. Wajahnya kusam. Kemejanya kusut. Rambutnya tidak disisir rapi. Lelaki tampan yang dulu ia kenal kini terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Andi duduk di hadapan Sarah tanpa bicara. Ia memesan kopi hitam pahit. Lalu mereka berdua terdiam. Suara klakson mobil dan orang-orang yang berlalu lalang menjadi latar di antara mereka. Andi bicara lebih dulu. Sarah, aku minta maaf. Untuk apa? Untuk semuanya. Untuk tidak pernah membelamu di depan ibuku. Untuk membiarkanmu diperlakukan seperti pembantu. Untuk mengusirmu tanpa aku berani melawan. Maaf. Sarah tidak menjawab. Ia hanya menyesap tehnya. Andi melanjutkan. Ibu menghubungimu? Ya, lewat pesan singkat. Saya blokir nomornya. Andi mengangguk pelan. Aku tahu. Dia marah sekali. Dia ingin aku memintamu untuk mengaku sebagai dokter yang salah dalam kasus Bapak Herman. Sarah menatap Andi tajam. Dan kamu mau memintaku melakukan itu? Andi menggeleng. Tidak, aku tidak akan pernah. Aku datang ke sini bukan untuk memintamu mengaku bersalah. Aku datang untuk memperingatkanmu. Memperingatkan? Tentang apa? Andi menunduk. Jarinya memutar-mutar sendok kopi. Ibu sedang marah besar. Dia punya teman di kepolisian. Dia mungkin akan melakukan sesuatu yang membahayakan kamu. Jangan terima panggilan dari nomor tidak dikenal. Jangan buka pintu untuk orang yang tidak kamu kenal. Dan jika ada yang menanyakan tentang bukti-bukti, katakan kamu tidak tahu apa-apa. Sarah merasakan ada yang aneh dari ucapan Andi. Bukan ancaman, tapi ketakutan. Andi takut pada ibunya sendiri. Andi takut pada apa yang akan dilakukan ibunya kepada Sarah. Andi, Sarah berkata dengan suara lembut. Kamu tahu kan bahwa ibumu bersalah? Andi tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam. Ibu kamu mengganti obat Bapak Herman dengan vitamin. Ibu kamu memalsukan laporan keuangan selama 5 tahun. Ibu kamu menjual obat kadaluarsa yang membunuh pasien. Kamu tahu semua ini, kan? Andi mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku tahu. Aku tahu sejak 3 tahun lalu. Tapi aku tidak berbuat apa-apa. Aku pengecut, Sarah. Aku takut pada ibuku. Aku takut kehilangan rumah, mobil, jabatan direktur. Aku takut miskin. Sarah menahan air matanya. Maka kamu lebih takut miskin daripada takut melihat orang mati sia-sia? Andi menangis. Air matanya jatuh ke dalam cangkir kopi hitamnya. Maafkan aku, Sarah. Aku tidak pantas menjadi suamimu. Aku tidak pantas menjadi dokter. Aku tidak pantas menjadi apapun. Sarah menghela napas panjang. Ia mengambil tangan Andi dan menggenggamnya erat. Andi, kamu masih bisa memilih. Kamu masih bisa menjadi saksi. Kamu bisa membantu menghentikan semua ini. Andi tersentak. Ia menarik tangannya dari genggaman Sarah. Kamu minta aku menjadi saksi melawan ibuku sendiri? Bukan melawan, tapi untuk keadilan. Andi diam. Wajahnya berperang. Antara kebenaran dan keluarga. Antara rasa takut dan rasa bersalah. Aku tidak bisa, Sarah. Maaf. Aku tidak bisa. Andi berdiri.
Ia meninggalkan uang di meja untuk membayar kopi dan teh. Lalu ia berjalan cepat menuju mobilnya. Sarah tidak mengejar. Ia hanya duduk di kursi plastik itu, menatap punggung Andi yang menjauh. Air mata Sarah jatuh. Bukan karena Andi pergi, tapi karena Andi memilih untuk tetap menjadi pengecut. Di dalam mobil, Andi menangis keras. Ia membanting setir dengan tinjunya. Ia membentak dirinya sendiri. Pengecut, pengecut, pengecut. Tapi ia tetap tidak berbalik. Ia tetap tidak berani. Sarah duduk di kafe itu sampai tehnya dingin. Ia memandangi langit sore yang mulai berwarna jingga. Di tangannya, ponsel bergetar. Pesan dari Tommy. Neng, hati-hati. Saya dengar Ibu Ratna sudah menyewa pengacara kriminal. Mereka akan mencoba menghilangkan bukti. Jaga diri. Sarah membalas pesan itu dengan 3 kata. Saya siap, Pak. Ia berdiri, membayar tehnya, dan berjalan menuju halte bus. Di dalam bus, Sarah membuka jendela. Angin sore menerpa wajahnya. Ia ingat pesan Andi. Jangan buka pintu untuk orang yang tidak dikenal. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu di depan kontrakannya, memandangi bintang-bintang yang redup karena polusi cahaya kota. Tangannya memegang flash disk merah itu erat-erat. Dari kejauhan, ia mendengar suara motor berhenti di depan gang. Lampu motor itu mati. Lalu suara langkah kaki mendekat. 2 orang. Mungkin lebih. Sarah berdiri. Ia memasukkan flash disk ke dalam saku celananya. Tangannya meraih ponsel dan menekan nomor darurat yang sudah disiapkan Tommy. Langkah kaki itu semakin dekat. Lalu suara ketukan di pintu kontrakan. Ketukan yang keras dan tidak ramah. Bukakan pintunya, Nek. Kami dari kepolisian. Ada yang ingin kami tanyakan. Sarah tidak bergerak. Ia tahu itu bukan polisi. Polisi asli tidak datang malam-malam tanpa seragam dan tanpa surat tugas. Ini adalah orang suruhan Ibu Ratna. Sarah berbisik ke ponsel. Pak Tommy. Mereka datang. Suara Tommy di seberang sana terdengar tenang. Saya sudah tahu. Saya sudah kirim bantuan. Tahan dulu 5 menit. 5 menit. Sarah menatap pintu kayu tipis kontrakannya. Pintu itu tidak akan kuat menahan tendangan satu orang dewasa. Tapi Sarah tidak lari. Ia berdiri di tengah ruangan, memegang flash disk merah, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi hamba, lindungi bukti ini, lindungi keadilan untuk Bapak Herman. Ketukan di pintu semakin keras, mulai disertai teriakan. Buka sekarang atau kami bobol. Sarah menarik napas panjang. Ia siap. Apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. 30 detik sebelum pintu kontrakan Sarah didobrak oleh orang-orang suruhan Ibu Ratna, 2 unit mobil patroli polisi sungguhan tiba di depan gang. Lampu rotator biru merah menyala terang di kegelapan malam. Sirine berbunyi pendek 1 kali. Cukup untuk membuat 4 pria bertubuh tegap yang sedang menggedor pintu kontrakan itu membeku di tempat. Seorang perwira polisi berpangkat komisaris keluar dari mobil pertama. Ia berjalan cepat mendekati para pria itu. Suaranya lantang dan berwibawa. Angkat tangan. Semua. Tidak ada yang bergerak. 4 pria itu menyerah tanpa perlawanan. Mereka tidak membawa senjata tajam, hanya gagang besi dan linggis. Tapi niat mereka jelas. Bukan untuk menginterogasi, untuk mengambil sesuatu, atau mungkin untuk melukai seseorang. Komisaris itu mengetuk pintu kontrakan dengan sopan. Bu Sarah, buka pintu. Aman, saya dikirim oleh Pak Tommy. Sarah membuka pintu dengan tangan sedikit gemetar. Ia melihat 4 pria bertopeng kain sedang digelandang ke dalam mobil patroli. Ia juga melihat komisaris itu tersenyum ramah padanya. Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu. Saya komisaris Budi. Pak Tommy sudah memberitahu saya tentang situasi ini. Mulai malam ini, rumah Bapak akan dijaga oleh 2 orang anggota kami. Tidak ada yang akan berani mendekat. Sarah mengucapkan terima kasih dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ia masuk kembali ke kontrakannya dan duduk di lantai. Seluruh tubuhnya lemas. Baru sekarang ia menyadari betapa dekat ia dengan bahaya. Jika Tommy tidak mengirim bantuan tepat waktu, flash disk merah itu mungkin sudah berpindah tangan. Dan Sarah mungkin sudah tidak bisa bercerita. Ponselnya berdering. Tommy, Neng, kamu baik-baik saja? Saya baik, Pak. Terima kasih. Bapak menyelamatkan saya. Jangan bilang begitu. Ini baru awal, Neng. Ibu Ratna tidak akan menyerah. Tapi mulai sekarang, kita akan lebih siap.
Sidang perdana akan digelar minggu depan. Saya sudah mengajukan permohonan perlindungan saksi untukmu. Kamu tidak akan sendirian. Sarah menghela napas. Terima kasih, Pak Tommy. Saya siap. Telepon ditutup. Sarah berbaring di lantai kontrakan yang dingin. Ia memeluk flash disk merah itu di dadanya. Di luar, 2 polisi berseragam lengkap duduk di kursi plastik di depan pintu. Mereka menjaga seorang dokter puskesmas miskin yang berani melawan seorang ratu rumah sakit. Dunia memang penuh dengan kejutan. Seminggu kemudian, hari sidang pertama. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi oleh puluhan wartawan dari berbagai media. Kasus malpraktek dengan nilai ganti rugi 100 miliar rupiah adalah berita besar. Apalagi terdakwanya adalah Ibu Ratna, seorang pengusaha kesehatan terkenal dengan segudang koneksi di kalangan pejabat. Dan di sisi lain, penggugatnya adalah seorang dokter puskesmas sederhana bernama Sarah, yang juga merupakan mantan menantu Ibu Ratna sendiri. Kisah ini seperti sinetron. Tapi ini nyata. Dan ini baru dimulai. Ruang sidang nomor 3 dipilih sebagai lokasi persidangan. Ukurannya sedang. Mampu menampung sekitar 50 orang. Tapi hari itu, lebih dari 80 orang berdesakan di dalam. Wartawan, pengacara, simpatisan, dan keluarga kedua belah pihak. Suhu ruangan panas. Kipas angin di langit-langit berputar lambat, seperti tidak pernah dirawat sejak gedung ini berdiri. Sarah duduk di bangku penggugat bersama Tommy Wijaya yang mengenakan jubah pengacara hitam. Tommy terlihat tenang. Wajahnya datar. Tapi matanya tajam seperti elang yang siap menerkam. Di seberang ruangan, di bangku terdakwa, duduk Ibu Ratna dengan pengacara pribadinya yang terkenal handal. Namanya Ricardo Siregar. Seorang pria gemuk dengan kumis tebal dan kacamata berbingkai emas. Ricardo terkenal karena kemampuannya membalikan fakta di persidangan. Banyak kasus besar yang ia menangkan dengan cara meragukan saksi dan bukti. Tommy tahu itu, dan Tommy sudah mempersiapkan diri. Andi duduk di barisan belakang, di antara para simpatisan Ibu Ratna. Wajahnya pucat. Matanya merah seperti orang yang tidak tidur semalaman. Ia menatap Sarah. Sarah menatapnya sekilas, lalu memalingkan wajah. Hakim ketua memasuki ruangan. Seorang pria tua berambut putih dengan wajah tegas bernama Hakim Subagio. 2 hakim anggota mengikutinya dari belakang. Semua berdiri memberi hormat. Persidangan dinyatakan dibuka untuk umum. Hakim Subagio membacakan berkas perkara dengan suara berat dan lambat. Tuduhan malpraktek yang mengakibatkan kematian pasien atas nama Bapak Herman. Terdakwa Ibu Ratna selaku pemilik dan pengelola operasional Rumah Sakit Andika. Penggugat adalah ahli waris Bapak Herman yang diwakili oleh kuasa hukum Tommy Wijaya. Setelah pembacaan berkas selesai, giliran Ibu Ratna memberikan kesaksian awal. Ricardo membantu ibunya berdiri. Ibu Ratna mengenakan kebaya biru tua dengan kain batik coklat emas. Penampilannya anggun, sopan, tapi matanya dingin. Dingin seperti musim kemarau yang membakar segalanya. Hakim Subagio bertanya, Ibu Ratna, apakah Ibu bersedia memberikan kesaksian di bawah sumpah? Saya bersedia, Yang Mulia. Ibu Ratna menjawab dengan suara merdu dan penuh percaya diri. Sumpah akan diambil. Ibu Ratna mengangkat tangan kanan. Ia bersumpah demi Allah bahwa ia akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam hatinya, ia sedang menyusun kebohongan demi kebohongan. Hakim Subagio mempersilakan Ricardo memulai pemeriksaan saksi. Ricardo berdiri, tubuhnya yang gemuk bergoyang perlahan. Ia berjalan mendekati Ibu Ratna dengan langkah pelan, seperti predator yang mengitari mangsanya. Bu Ratna, bisakah Ibu ceritakan apa yang Ibu ketahui tentang pasien bernama Bapak Herman? Ibu Ratna menghela napas panjang. Wajahnya berubah sedih. Matanya berkaca-kaca. Seorang aktris ulung. Yang Mulia, Bapak Herman adalah pasien yang sangat saya perhatikan. Beliau datang ke rumah sakit saya dengan keluhan sesak napas. Saya perintahkan tim medis terbaik untuk merawatnya. Tapi, Ibu Ratna berhenti. Ia menunduk. Tangannya mengusap air mata yang tidak benar-benar jatuh. Tapi sayang, beliau meninggal. Bukan karena malpraktek. Bukan karena kelalaian. Tapi karena beliau memang sudah tua dan sakit-sakitan. Ricardo mengangguk-angguk. Lalu bagaimana dengan tuduhan bahwa Ibu memerintahkan penggantian obat Bapak Herman dengan vitamin biasa? Ibu Ratna menggeleng keras. Itu fitnah. Fitnah keji yang dilancarkan oleh menantu saya sendiri. Sarah. Semua mata di ruang sidang beralih ke Sarah. Sarah duduk diam.
Wajahnya tidak berubah. Ibu Ratna melanjutkan dengan suara bergetar penuh emosi. Sarah itu dokter puskesmas miskin yang iri pada keluarga saya. Dia menikah dengan anak saya bukan karena cinta, tapi untuk mengambil harta kami. Ketika saya usir karena saya tahu niat jahatnya, dia dendam. Dia membuat skenario malpraktek ini untuk menghancurkan reputasi keluarga saya. Ruangan sidang bergumam. Beberapa wartawan menulis dengan cepat. Beberapa simpatisan Ibu Ratna menggeleng-gelengkan kepala seolah kasihan. Tommy Wijaya tidak bergerak. Ia hanya menatap Ibu Ratna dengan mata dingin. Di dalam pikirannya, ia berkata, "Teruslah bicara. Semakin banyak kebohonganmu, semakin mudah aku menghancurkanmu." Hakim Subagio memukul palu kecilnya. Ruangan hening. Ricardo melanjutkan, "Bu Ratna, apakah ibu punya bukti bahwa Sarah adalah dalang di balik tuduhan ini?" Ibu Ratna mengangguk mantap. "Tentu. Sarah pernah mengancam saya melalui pesan singkat. Katanya dia akan membawa semua bukti ke pengadilan. Tapi bukti apa? Dia tidak punya bukti apapun karena tidak ada malpraktek. Yang ada hanyalah kebencian seorang mantan menantu yang sakit hati." Ricardo tersenyum puas. Ia berbalik menghadap hakim. "Yang mulia, saya ingin menunjukkan bahwa tuduhan ini tidak berdasar. Semua bermula dari dendam pribadi. Tidak ada bukti medis yang sah. Tidak ada saksi yang kredibel. Hanya ada seorang perempuan yang diusir dari rumah mertuanya karena ketidakmampuannya beradaptasi dengan keluarga terhormat." Ruangan sidang kembali bergumam. Kali ini beberapa orang mulai menatap Sarah dengan curiga. Tommy Wijaya berdiri. Suaranya tenang, tapi memotong udara seperti pisau. "Yang mulia, saya keberatan. Saksi sedang memberikan opini, bukan fakta. Tidak ada satupun bukti yang diajukan bahwa klien saya memiliki dendam pribadi. Sebaliknya, kami memiliki bukti-bukti konkret yang akan diajukan pada waktunya." Hakim Subagio mengangguk. "Keberatan diterima. Saksi, cukup beri kesaksian fakta. Jangan beropini." Ibu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang hanya bisa dilihat oleh Sarah. Senyum yang berkata, "Aku tidak akan kalah olehmu, perempuan miskin." Sarah tidak merespon. Ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Di balik meja penggugat, tangannya menggenggam flash disk merah di dalam saku celananya. "Belum waktunya. Sabar." Persidangan berlanjut selama 2 jam. Ibu Ratna memberikan kesaksian panjang lebar. Ia menyebut Sarah sebagai perempuan licik yang memanfaatkan pernikahan untuk memperkaya diri. Ia menyebut Bapak Herman sebagai pasien yang sudah sakit parah sebelum masuk rumah sakit. Ia menyebut rumah sakitnya sebagai korban dari konspirasi jahat mantan menantunya. Ricardo mengakhiri pemeriksaan dengan sebuah pertanyaan penutup. "Bu Ratna, apa pesan ibu untuk pengadilan hari ini?" Ibu Ratna menatap lurus ke arah hakim. Wajahnya berubah menjadi sangat serius. "Yang mulia, saya hanya seorang ibu yang ingin melindungi keluarga saya. Saya tidak pernah menyakiti siapapun. Saya mohon, jangan biarkan fitnah ini merusak apa yang sudah saya bangun selama 20 tahun. Keadilan harus berpihak pada kebenaran. Dan kebenaran ada di pihak saya." Hakim Subagio mengangguk. "Cukup untuk hari ini. Sidang ditunda hingga 3 hari lagi untuk pemeriksaan saksi dari pihak penggugat." Palu diketuk. Sidang usai. Di luar ruang sidang, Ibu Ratna dikerumuni wartawan. Ia berpose dengan anggun. Matanya berkaca-kaca. Suaranya bergetar. "Saya yakin kebenaran akan menang. Saya tidak takut. Karena saya tidak bersalah." Sarah keluar dari pintu samping bersama Tommy. Tidak ada wartawan yang menghampiri mereka. Hanya beberapa simpatisan yang menatap Sarah dengan tatapan sinis. "Perempuan itu pasti hanya cari sensasi," bisik seorang ibu-ibu. Sarah tidak mendengar. Tapi jika ia mendengar, ia hanya akan tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Sejak kecil, sejak ia tinggal sendirian tanpa orang tua, sejak ia berjuang menjadi dokter dengan beasiswa, sejak ia memilih untuk membela mereka yang lemah. Tatapan sinis adalah harga kecil yang harus ia bayar untuk melakukan hal yang benar. Tommy membukakan pintu mobil untuk Sarah. Diam-diam, ia berkata, "Neng, kamu hebat. Kamu tidak goyah meskipun dia menyerangmu secara pribadi." Sarah tersenyum tipis. "Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Reputasi saya sudah hancur sejak saya diusir. Tapi bukti ini tidak akan hancur." Tommy mengangguk. Lalu ia menyalakan mesin mobil. Di ruang belakang, Sarah membuka ponselnya. Ada satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Hati-hati,
Sarah, ibu sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Jangan percaya siapapun, termasuk Andi. Sarah membaca pesan itu berulang kali. Siapa pengirimnya? Orang dalam? Seseorang yang berpihak padanya? Atau jebakan? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang ia yakini. Pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Dan Ibu Ratna baru saja menunjukkan taringnya di depan umum. Tapi Sarah masih menyimpan senjata rahasianya. Senjata yang akan membuat Ibu Ratna tidak bisa berkutik. Flash disk merah itu. Malam itu, di rumah megahnya, Ibu Ratna tertawa puas. Ia minum anggur merah sambil berbincang dengan Ricardo. Mereka tidak punya apa-apa, Rick. Sarah hanya perempuan miskin dengan cerita sedih. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Kita menang. Ricardo menggeleng pelan. Jangan terlalu percaya diri, Bu. Saya tahu Tommy Wijaya. Dia tidak akan mengambil kasus ini jika tidak punya amunisi. Dia sedang menyembunyikan sesuatu. Ibu Ratna berhenti tertawa. Wajahnya berubah serius. Apapun itu, kita hancurkan. Saya punya uang. Saya punya kekuasaan. Saya tidak akan kalah oleh seorang dokter puskesmas kampung. Ricardo tidak menjawab. Ia hanya menyesap anggurnya dan menatap api perapian di ruang tamu. Di dalam hatinya, ia bergumam, semoga Allah menolongmu, Bu Ratna. Karena Tommy Wijaya tidak pernah kalah di pengadilan. Di kontrakan, Sarah membuka laptop. Ia menonton ulang video rekam medis Bapak Herman. Air matanya jatuh perlahan. Satu persatu. Bapak Herman, doakan saya. Saya akan menuntaskan ini. Untuk Bapak. 3 hari setelah sidang pertama, Sarah merasa ada yang tidak beres. Firasatnya tidak pernah salah. Sejak kecil, ia memiliki naluri yang tajam terhadap bahaya. Naluri yang menyelamatkannya berkali-kali saat ia tumbuh besar di panti asuhan tanpa orang tua. Dan malam itu, naluri itu berteriak keras di dalam kepalanya. Sarah sedang duduk di kontrakannya, memeriksa ulang semua bukti yang akan ia ajukan pada sidang kedua besok pagi. Tommy sudah mengirim pesan bahwa ia akan menjemput pukul 7 pagi. Semua sudah siap. Flash disk merah sudah ia backup ke 3 tempat berbeda. Satu di laptopnya, satu di cloud storage rahasia yang hanya ia dan Tommy tahu. Dan satu lagi di dalam sebuah amplop coklat yang ia titipkan pada Marni, asisten rumah tangga lama di rumah Ibu Ratna yang masih setia padanya. Tapi malam itu, flash disk asli masih berada di saku celana Sarah. Ia tidak pernah melepaskannya kecuali saat mandi. Bahkan saat tidur, flash disk itu ia letakkan di bawah bantal. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Hujan turun dengan deras di luar. Suara air jatuh dari atap seng membuat suasana semakin mencekam. 2 orang polisi yang ditugaskan menjaga Sarah sudah pulang karena shift malam digantikan oleh 2 orang baru. Sarah belum mengenal mereka. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Ketukan itu pelan, 3 kali. Lalu diikuti suara seorang pria. Bu Sarah. Buka pintu. Saya dari kepolisian, pengganti shift malam. Kami perlu memeriksa keamanan di dalam. Sarah mendekati pintu dengan hati-hati. Ia mengintip melalui lubang kecil di kayu. Di luar, berdiri 2 orang pria berseragam polisi lengkap. Wajahnya tidak terlalu jelas karena gelap. Tapi seragamnya terlihat persis seperti yang dipakai polisi yang menjaganya selama seminggu terakhir. Sarah membuka pintu. Masuklah, Pak. 2 pria itu masuk. Yang pertama bertubuh tinggi kurus dengan wajah tirus. Yang kedua lebih pendek, berbadan tegap, dengan kumis tipis di atas bibirnya. Mereka berdua membawa senter dan buku catatan. Maaf mengganggu, Bu. Kami hanya perlu memastikan tidak ada yang janggal. Apakah Ibu melihat orang mencurigakan hari ini? Sarah menggeleng. Tidak ada, Pak. Sepi seperti biasa. Pria tinggi kurus itu mengangguk. Ia berjalan mengelilingi ruangan, membuka lemari, memeriksa di bawah tempat tidur. Pria pendek tegap berdiri di dekat pintu, menatap Sarah dengan tatapan aneh. Tatapan yang tidak biasa dari seorang polisi. Tatapan itu terlalu tajam. Terlalu ingin tahu. Sarah mulai merasa tidak nyaman. Ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan polisi jaga. Mereka biasanya ramah, banyak bercanda, dan tidak pernah menatapnya seperti sedang memburu sesuatu. Pak, Sarah berkata dengan suara santai tapi waspada. Bisa tunjukkan kartu identitasnya? Pria pendek itu tersenyum. Tentu saja, Bu. Ia merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah dompet kecil berisi kartu identitas. Sarah mengambilnya dan membacanya.
Semua terlihat resmi. Foto, nama, pangkat, cap basah. Tidak ada yang aneh. Sarah mengembalikan kartu itu. Maaf, Pak. Saya hanya perlu memastikan. Pria pendek itu tersenyum lagi. Tidak masalah, Bu. Keamanan Ibu adalah tanggung jawab kami. Pria tinggi kurus selesai memeriksa ruangan. Ia berjalan kembali ke pintu. Semua aman, Bu. Kami di luar jika Ibu butuh bantuan. Mereka berdua keluar. Pintu tertutup. Sarah menghela napas lega. Ia berbalik untuk duduk kembali di kasurnya. Tapi saat ia melangkah, kakinya menginjak sesuatu yang basah di lantai. Air. Bukan air hujan yang bocor dari atap. Tapi air yang segar, seperti baru saja dituangkan. Sarah menunduk. Ada genangan kecil di dekat lemari. Di samping genangan itu, ada jejak sepatu basah yang menuju ke arah tempat tidurnya. Jejak itu tidak mungkin dibuat olehnya karena ia tidak pernah memakai sepatu di dalam rumah. Jantung Sarah berdegup kencang. Pria tinggi kurus tadi, ia sengaja menuangkan air di lantai. Tujuannya bukan untuk memeriksa keamanan, tapi untuk mengalihkan perhatian Sarah. Dengan gerakan cepat, Sarah meraih bantalnya. Ia menyobek sarung bantal dan meraba di dalamnya. Flash disk itu tidak ada. Tangannya gemetar. Ia memeriksa di bawah bantal, di sela-sela kasur, di kolong tempat tidur. Tidak ada. Flash disk merah itu telah lenyap. Sarah berlari ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Hujan masih deras. Dua pria yang tadi mengaku polisi itu tidak ada dimanapun. Tidak di teras. Tidak di depan gang. Tidak ada. Mereka lenyap seperti ditelan bumi. Sarah jatuh berlutut di teras yang basah. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak merasakan dingin. Yang ia rasakan hanya kepanikan yang mencekik lehernya. Bukti utama. Flash disk merah dengan puluhan file bukti malpraktek. Hilang. Di dalam kepalanya, hanya satu nama yang terngiang. Ibu Ratna. Sarah berdiri dengan susah payah. Ia masuk ke dalam kontrakan, meraih ponselnya, dan menekan nomor Tommy. Suaranya bergetar hebat. Pak Tommy, flash disk merah saya hilang. Dua orang berpura-pura jadi polisi tadi malam. Mereka mengambilnya. Tommy terdiam di seberang sana. Sarah bisa mendengar napasnya memburu. Berapa banyak backup yang kamu punya? 2. 1 di laptop. 1 di cloud. Tapi yang asli sudah tidak ada. Dan Pak Tommy, di flash disk asli itu ada video yang tidak saya backup. Video perawat mengganti infus Bapak Herman. Saya lupa memindahkannya karena videonya terlalu besar. Tommy menarik napas panjang. Suaranya terdengar sangat lelah. Neng Sarah, tanpa video itu, kita hanya punya bukti tidak langsung. Kuat, tapi tidak cukup untuk menghukum Ibu Ratna secara pidana. Kita bisa kalah. Air mata Sarah jatuh. Ia tidak pernah merasa selemah ini. Setahun menyusup. Setahun mengumpulkan bukti. Setahun berpura-pura menjadi menantu yang patuh. Semua bisa hancur dalam satu malam karena kelalaiannya sendiri. Pak Tommy, saya minta maaf. Saya gagal. Tommy menghela napas. Jangan bilang begitu, Neng. Ini bukan akhir. Ada satu cara. Cara apa? Kamu harus masuk ke rumah sakit Andika lagi. Server pusat mereka masih menyimpan rekaman CCTV ruang perawatan Bapak Herman. Jika kamu bisa mendapatkannya, kita punya bukti yang lebih kuat dari video yang hilang. Sarah mengusap air matanya. Masuk ke rumah sakit? Dengan penjagaan Ibu Ratna yang pasti sudah diperketat? Bukan sekarang. Tapi besok malam. Saya punya seseorang di dalam. Seseorang yang akan membantumu. Tapi Neng, ini sangat berbahaya. Jika kamu tertangkap, Ibu Ratna bisa memenjarakanmu dengan tuduhan pencurian data. Sarah terdiam. Ia menatap tangannya yang masih gemetar. Lalu ia mengepalkan kedua tinjunya. Saya bersedia, Pak Tommy. Saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Baik. Besok malam jam 12. Saya akan kirim alamatnya. Jangan bawa ponsel. Jangan bawa apapun yang bisa dilacak. Datang sendiri. Telepon ditutup. Sarah berbaring di lantai kontrakan yang dingin. Air hujan masih menetes dari pakaiannya. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit yang retak. Ia tidak bisa tidur. Tidak bisa berkedip. Yang ia lihat hanyalah bayangan Bapak Herman tersenyum lemah padanya di ruang perawatan dulu. Pak Herman, saya tidak akan menyerah. Sementara itu, di rumah megah Ibu Ratna, suasana berbeda. Ibu Ratna duduk di ruang kerjanya, memegang sebuah flash disk merah di tangannya.
Wajahnya bersinar penuh kemenangan. Di hadapannya, dua pria yang tadi berpura-pura menjadi polisi itu berdiri dengan hormat. "Bagus," Ibu Ratna berkata dengan suara puas. "Kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Ini bayaran kalian." Ia menyerahkan 2 amplop tebal. Pria tinggi kurus menerimanya dengan senyum lebar. "Terima kasih, Bu." Perempuan itu tidak menyadari apa-apa. Ibu Ratna tertawa kecil. Sarah selalu merasa dirinya pintar. Tapi dia lupa bahwa di dunia ini, uang bisa membeli segalanya. Termasuk polisi palsu. Ia mencolokkan flash disk merah itu ke laptopnya. Folder demi folder terbuka. Rekam medis, laporan keuangan, rekaman telepon. Semua ada. Tapi saat ia membuka folder video, hanya ada 2 file pendek yang tidak terlalu penting. Video perawat yang mengganti infus Bapak Herman tidak ada di sana. Ibu Ratna mengerutkan dahi. "Di mana video utamanya?" Pria pendek tegap itu menggeleng. "Tidak tahu, Bu. Itu semua yang kami ambil dari bawah bantalnya." Ibu Ratna memukul meja dengan keras. "Kurang ajar, dia pasti sudah membackup videonya di tempat lain. Cari dia, cari sampai ketemu. Saya tidak akan membiarkan video itu jatuh ke tangan pengadilan." Para pria itu mengangguk dan keluar. Ibu Ratna duduk sendirian di ruang kerjanya yang mewah. Ia menatap flash disk merah di tangannya. Kemenangan ini terasa hambar. Karena ia tahu, selama video utama masih ada, Sarah masih bisa menghancurkannya. Tapi Ibu Ratna belum tahu bahwa Sarah tidak memiliki video itu. Video itu hanya ada di server pusat rumah sakit Andika. Dan Sarah berencana mengambilnya malam besok. Di kontrakannya, Sarah sudah mulai bersiap. Ia menyusun rencana dengan teliti. Rute masuk, rute keluar, titik-titik rawan kamera CCTV. Semua ia pelajari dari ingatannya saat dulu bekerja di sana. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Sarah belum juga tidur. Ia hanya memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Di dadanya, terasa ada api yang menyala. Api keadilan yang tidak akan padam meskipun badai menerjang. Besok malam, ia akan masuk ke sarang singa. Dan ia tidak akan kembali tanpa membawa kemenangan untuk Bapak Herman. Malam itu, langit Jakarta gelap tanpa bulan. Awan tebal menutupi seluruh cahaya bintang. Hujan yang mengguyur sejak sore baru saja reda, meninggalkan genangan air di mana-mana. Udara terasa lembab dan dingin. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Sarah berdiri di sebuah gang sempit sekitar 200 meter dari rumah sakit Andika. Ia mengenakan jaket hitam tebal, celana jeans gelap, dan topi baseball yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Tidak ada tas, tidak ada ponsel. Hanya sebuah senter kecil dan kunci palsu yang dibuatkan oleh Tommy untuk membuka pintu belakang rumah sakit. Tommy sudah mengirimkan pesan singkat melalui perantara sebelum ponsel Sarah dimatikan. Pintu belakang dekat ruang genset tidak terkunci. "Masuk lewat sana. Di dalam, seseorang akan menunggumu. Namanya Rio. Dia teknisi IT rumah sakit. Dia akan membawamu ke ruang server." Sarah menghela napas. Ini gila, tapi ini satu-satunya jalan. Ia mulai berjalan menyusuri trotoar basah. Lampu jalan mati di beberapa titik, mungkin sengaja atau mungkin karena rusak. Sarah bersyukur karena kegelapan menjadi teman terbaiknya malam itu. Setiap langkahnya ia usahakan senyap mungkin. Tidak ada suara sepatu yang menghentak. Tidak ada suara perhiasan yang bergemerincing. Sarah seperti hantu yang melayang di atas aspal basah. Rumah sakit Andika tampak dari kejauhan. Bangunan berlantai 4 dengan cat putih krem itu berdiri megah di tengah lahan yang cukup luas. Lampu-lampu di halaman depan masih menyala terang, tapi lampu di bagian belakang rumah sakit redup. Hanya beberapa titik cahaya dari kamar pasien di lantai 2 dan 3 yang masih terlihat. Sarah memutar ke arah timur, menuju jalan kecil di belakang rumah sakit. Disinilah pintu belakang berada. Pintu yang biasa digunakan untuk keluar masuk pasokan logistik dan jenazah. Tidak ada satpam yang berjaga di sini. Hanya sebuah kamera CCTV yang menatap muram ke arah lorong. Sarah sudah mempelajari posisi kamera itu dari ingatannya. Ada satu titik buta di pojok kanan bawah. Jika ia merangkak merunduk, kamera tidak akan menangkap wajahnya. Sarah berlutut di tanah basah. Tangannya menyentuh aspal yang dingin. Ia merangkak perlahan menuju pintu besi berwarna abu-abu. Pintu itu tidak terkunci. Persis seperti yang dikatakan Tommy. Sarah membukanya perlahan. Pintu besi itu mengeluarkan suara berdecit pelan. Sarah berhenti, mendengarkan. Tidak ada suara langkah kaki.
Tidak ada teriakan satpam. Ia masuk. Di dalam, lorong belakang rumah sakit gelap. Hanya lampu darurat berwarna merah di ujung lorong yang memberikan cahaya samar. Bau disinfektan dan obat-obatan menyengat hidungnya. Sarah sudah tidak asing dengan bau ini. Selama setahun bekerja di sini sebagai dokter kontrak, ia hampir setiap hari melewati lorong ini. Dari kegelapan, sesosok bayangan muncul di depannya. Sarah hampir berteriak, tapi sebuah tangan menutup mulutnya. SSST, aku Rio. Jangan teriak. Sarah mengangguk. Rio melepaskan tangannya. Di cahaya lampu darurat yang samar, Sarah bisa melihat wajah Rio. Pria muda berusia sekitar 28 tahun, berkacamata tebal dengan rambut keriting yang tidak pernah rapi. Ia memakai seragam teknisi rumah sakit lengkap dengan ID card yang bergoyang di dadanya. Pak Tommy sudah cerita tentang kamu. Rio berbisik. Kamu berani sekali datang ke sini. Ibu Ratna sudah memasang 2 satpam tambahan di lantai 3 dekat ruang server. Sarah menelan ludah. 2 satpam? Tapi tenang. Aku sudah mengatur sesuatu. Aku mematikan lampu di lorong menuju ruang server. Mereka akan berpikir itu gangguan listrik biasa. Sementara mereka ke ruang genset untuk mengecek. Kita bisa masuk. Berapa lama waktu kita punya? Maksimal 10 menit. Cukup untuk mengambil data. Mereka berdua berjalan cepat di lorong gelap. Rio memegang tangan Sarah untuk memandunya. Langkah kaki mereka terdengar pelan di lantai keramik. Suara detak jantung Sarah terasa keras di telinganya sendiri. Berdebar, berdebar, berdebar. Mereka melewati ruang farmasi yang gelap. Melewati ruang radiologi yang sunyi. Melewati tangga darurat yang bau pesing. Setiap sudut rumah sakit di malam hari terasa seperti hutan belantara yang penuh dengan bahaya tak terlihat. Saat mereka tiba di tangga menuju lantai 3, Rio mengangkat tangan. Berhenti. Ada satpam di atas. Mereka berdua berjongkok di balik dinding. Sarah mengintip perlahan. Seorang satpam bertubuh besar berdiri di depan pintu ruang server. Pria itu sedang menatap ponselnya, tidak sadar bahwa 2 bayangan sedang mengintainya dari bawah. Aku akan mengalihkannya. Rio berbisik. Kamu lari ke ruang server saat dia pergi. Ada kunci cadangan di atas kusen pintu. Rio berjalan ke arah yang berlawanan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ponsel Rio berdering keras di ujung lorong. Satpam itu menoleh. Ia mendekati sumber suara dengan langkah berat. Siapa di sana? Begitu satpam itu pergi, Sarah berlari. Ia melesat seperti anak panah dari busur. Tangannya meraba kusen pintu ruang server. Jari-jarinya menemukan sebuah kunci kecil. Ia memasukkannya ke lubang, memutar, dan pintu terbuka. Sarah masuk ke dalam ruang server. Pintu tertutup di belakangnya. Di dalam, puluhan lampu kecil berkedip-kedip dari rak-rak server yang berjejer rapi. Udara di ruangan ini dingin karena pendingin udara yang bekerja non-stop. Sarah bisa melihat napasnya sendiri membentuk uap tipis. Ia segera menuju komputer utama di sudut ruangan. Ini adalah komputer yang dulu sering ia gunakan saat bekerja lembur di rumah sakit. Sarah masih hafal setiap menu dan direktori di dalamnya. Jarinya menari di atas keyboard. Login. Masukkan password. Passwordnya masih sama seperti setahun lalu. Ibu Ratna tidak pernah menggantinya karena terlalu percaya diri. Sarah membuka folder rekaman CCTV. Ia mencari tanggal dan jam saat Bapak Herman dirawat. Tanggal 15 Mei tahun lalu. Ruang perawatan nomor 204. Rekaman itu ada. Sarah menghela napas lega. Ia segera menyalin file tersebut ke dalam 2 flash disk kosong yang ia bawa. Proses penyalinan terasa sangat lama. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Di luar, ia mendengar suara langkah kaki. Suara itu mendekat. Lalu suara Rio berteriak dari kejauhan. Hei, ada orang di ruang server. Cepat ke sini. Itu kode. Rio memberitahu bahwa satpam sudah kembali dan akan segera masuk. Sarah menatap layar komputer. Progres penyalinan baru mencapai 70%. 75. 80. Pintu ruang server digedor dari luar. Buka pintunya. Suara satpam itu keras dan menggelegar. Sarah tidak bergerak. Matanya tertuju pada layar. 85. 90. Pintu digedor lebih keras. Sekarang atau saya bobol. 95, 98, 100%. Sarah mencabut kedua flash disk itu. Ia memasukkannya ke dalam saku celana dalamnya. Tempat paling aman yang tidak akan pernah dipikirkan oleh siapapun untuk menggeledah. Pintu terbuka.
Dua satpam masuk dengan senter menyala terang ke arah wajah Sarah. Angkat tangan. Sarah mengangkat tangan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Matanya tenang. Tangannya tidak gemetar. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Satpam pertama bertanya dengan suara keras. Sarah tersenyum. Saya dokter. Saya mengambil data pasien untuk kepentingan persidangan. Saya punya hak. Tidak ada hak apapun di sini. Kamu akan kami serahkan ke polisi. Dari belakang, Rio muncul dengan wajah pura-pura terkejut. Astaga, ada orang masuk tanpa izin. Saya tidur di ruang genset tadi, tidak dengar apa-apa. Pura-pura yang meyakinkan. Sarah memuji Rio dalam hatinya. Para satpam menggiring Sarah keluar dari ruang server. Mereka melewati lorong gelap, menuruni tangga, dan berjalan menuju ruang keamanan di lantai dasar. Di tengah perjalanan, Sarah melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong. Sosok itu familiar. Tinggi, berdasi, jas rapi. Andi menatap Sarah dengan mata sayu. Ia tidak terkejut. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa Sarah akan datang malam ini. Pak Andi, kami tangkap seorang penyusup di ruang server. Satpam itu melapor. Andi menghela napas panjang. Lepaskan dia. Apa, Pak? Satpam itu terkejut. Lepaskan. Dia istri saya. Dan saya yang menyuruhnya mengambil data itu untuk keperluan administrasi rumah sakit. Satpam itu saling pandang. Mereka ragu, tapi akhirnya melepaskan tangan Sarah. Sarah mengusap pergelangan tangannya yang terasa sakit karena diborgol plastik terlalu kencang. Andi berjalan mendekat. Wajahnya tidak bisa dibaca. Tangannya meraih tangan Sarah. Ikut aku. Mereka berdua berjalan menuju ruang direktur di lantai 2. Sepanjang jalan, tidak ada yang bicara. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di lorong rumah sakit yang sunyi. Begitu pintu ruang direktur tertutup, Andi membanting kuncinya. Tubuhnya bergetar. Wajahnya pucat. Sarah, kamu tahu bahwa kamu bisa masuk penjara karena ini? Sarah berdiri tegak. Aku tahu. Lalu kenapa kamu tetap melakukannya? Karena tidak ada yang akan membela Bapak Herman selain aku. Keluarganya tidak tahu. Istrinya sudah tua dan buta. Anaknya di luar negeri tidak peduli. Hanya aku yang punya bukti. Hanya aku yang bisa. Andi menunduk. Tangannya mengepal. Aku tahu. Aku tahu semua yang ibu lakukan. Aku tahu tentang Bapak Herman. Aku tahu tentang pasien-pasien lain. Tapi aku tidak punya nyali. Sarah mendekat. Andi, lihat aku. Andi mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah oleh air mata yang tidak jadi jatuh. Kamu masih punya kesempatan. Sarah berkata dengan lembut. Menjadi saksi. Membantu mengungkap semua ini. Bukan untukku, tapi untuk keadilan. Andi diam. Waktu berjalan lambat. Detik demi detik. Lalu ia menggeleng. Aku tidak bisa, Sarah. Dia ibuku. Sarah menghela napas. Ia berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh. Kalau begitu, aku akan melakukannya sendirian. Selamat malam, Andi. Sarah keluar dari ruang direktur. Ia berjalan cepat menuju pintu belakang. Tidak ada satpam yang menghalangi karena Andi sudah memberi perintah untuk membiarkannya pergi. Di luar, hujan mulai turun lagi. Sarah tidak peduli. Ia berlari menembus kegelapan dan air hujan. Kedua flash disk di saku celana dalamnya terasa hangat di samping kulitnya. Bukti itu aman. Ia tidak tahu bahwa dari jendela lantai 2, Andi menatapnya pergi. Andi menggigit bibirnya sampai berdarah. Di tangannya, ponsel sudah siap. Satu panggilan ke pengacara ibunya akan cukup untuk membuat Sarah ditangkap dalam 1 jam. Tapi Andi tidak menekan tombol panggil itu. Ia malah menekan tombol lain. Tombol yang disimpannya sejak bertahun-tahun lalu. Tombol nomor seorang jurnalis investigasi senior. Halo, Pak Dimas. Saya Andi. Saya punya cerita besar untuk Bapak. Tentang rumah sakit saya sendiri. Jurnalis itu terdiam sejenak. Lalu ia berkata, besok pagi. Kantor saya. Jam 9. Telepon ditutup. Andi melempar ponselnya ke sofa. Ia jatuh berlutut di lantai ruang direktur. Air matanya akhirnya jatuh. Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Sarah. Aku tidak bisa memilih kalian berdua. Tapi aku bisa memilih kebenaran. Hari persidangan kedua tiba lebih cepat dari yang Sarah perkirakan.
2 hari sejak malam penyusupan di rumah sakit Andika, Sarah masih belum bisa tidur nyenyak. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang terus memompa di sekujur tubuhnya. Kedua flash disk yang ia selamatkan dari ruang server kini sudah berada di tangan Tommy Wijaya. Tommy sudah menonton rekaman CCTV itu berkali-kali. Wajahnya berubah setiap kali menonton. Dari marah menjadi sedih, dari sedih menjadi lega. Ini bom waktu, Neng. Tommy berkata saat mereka bertemu sehari sebelum sidang. Begitu video ini diputar di ruang sidang, Ibu Ratna tidak akan punya tempat bersembunyi. Sarah hanya mengangguk. Ia tidak merasa menang. Ia merasa lega, seperti orang yang sudah berenang di tengah samudra selama berbulan-bulan dan akhirnya melihat daratan. Hari sidang dimulai pukul 10 pagi. Ruang sidang nomor 3 lebih penuh dari sebelumnya. Bukan hanya wartawan dan simpatisan, tapi juga para pejabat dari Dinas Kesehatan, beberapa perwakilan rumah sakit swasta, dan satu orang yang tidak pernah diundang namun kehadirannya paling ditunggu. Seorang jurnalis investigasi senior bernama Dimas. Pria yang dihubungi Andi malam itu. Ibu Ratna datang dengan penampilan yang lebih mewah dari sidang pertama. Kebaya biru dongker dengan bordir emas. Kain batik tulis dengan motif parang yang melambangkan kekuatan. Rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde berlapis emas. Ia tersenyum percaya diri kepada wartawan yang memotretnya. Di belakangnya, Ricardo Siregar berjalan dengan langkah mantap. Koper hitam berisi berkas-berkas pembelaan tergenggam erat di tangannya. Sarah duduk di bangku penggugat dengan pakaian sederhana. Kemeja putih lengan panjang, celana kain hitam, tanpa perhiasan apapun. Wajahnya pucat, tapi matanya terang. Terang oleh keyakinan bahwa hari ini adalah hari kebenaran. Tommy Wijaya di sampingnya juga berbeda dari sidang pertama. Ia tidak terlihat tegang. Ia terlihat tenang. Tenang seperti samudra sebelum badai. Karena ia tahu, badai akan segera ia lepaskan. Hakim Subagio memasuki ruangan. Semua berdiri. Palu diketuk. Sidang dinyatakan dimulai. Hakim Subagio memandang ke arah Tommy. Silakan pihak penggugat menghadirkan saksi dan bukti-bukti. Tommy berdiri. Suaranya lantang, memenuhi seluruh ruang sidang. Yang mulia, kami akan menghadirkan 3 saksi dan 1 bukti video yang tidak terbantahkan. Namun sebelumnya, kami mohon izin untuk memutar rekaman CCTV dari Rumah Sakit Andika yang membuktikan secara visual bahwa terdakwa, Ibu Ratna, memerintahkan perawat untuk mengganti obat Bapak Herman dengan cairan biasa tanpa kandungan medis. Ruangan sidang langsung bergumam. Beberapa wartawan mulai menyalakan kamera. Ricardo Siregar berdiri dengan cepat. Yang mulia, kami keberatan. Pihak penggugat tidak pernah menyampaikan adanya bukti video dalam persidangan sebelumnya. Ini adalah kejutan yang tidak fair. Hakim Subagio mengangkat tangannya. Keberatan ditolak. Dalam hukum acara perdata, bukti baru dapat diajukan kapan saja selama tidak melanggar ketentuan. Silakan, pengacara Tommy, lanjutkan. Tommy mengangguk. Ia mengambil sebuah laptop dari tasnya dan menghubungkannya ke proyektor yang sudah disiapkan di ruang sidang. Layar putih di dinding menyala. Seluruh mata tertuju pada layar itu. Sebelum memutar video, Yang Mulia, saya ingin menjelaskan bahwa rekaman ini diambil dari server utama Rumah Sakit Andika. Keasliannya sudah diverifikasi oleh 2 ahli forensik digital independen. Tidak ada editan. Tidak ada rekayasa. Ini adalah fakta. Tommy menekan tombol play. Layar menampilkan sebuah ruang perawatan dengan pencahayaan yang cukup terang. Di tempat tidur, terbaring seorang pria tua dengan selang oksigen di hidungnya. Itu Bapak Herman. Di samping tempat tidur, seorang perawat wanita berdiri dengan membawa infus baru. Seorang pria masuk ke dalam frame kamera. Pria itu tidak memakai seragam perawat atau dokter. Ia memakai kemeja batik lengan pendek dan celana kain panjang. Wajahnya tidak terlalu jelas karena kamera mengambil dari sudut agak jauh. Tapi postur tubuhnya, cara berjalannya, dan gelang emas di pergelangan tangannya tidak bisa disalahartikan oleh siapapun yang mengenalnya. Ibu Ratna. Suara di ruang sidang langsung ramai. Hakim Subagio memukul palu 3 kali. Tenang, tenang. Video terus berputar. Ibu Ratna mendekati perawat itu. Ia berbisik sesuatu. Perawat itu menggeleng. Ibu Ratna membentak pelan. Perawat itu mengangguk dengan wajah ketakutan. Lalu Ibu Ratna keluar dari frame. Perawat itu mengganti infus Bapak Herman dengan infus baru. Tapi sebelum menggantungkannya, ia menunjukkan botol infus itu ke arah kamera. Botol itu tidak memiliki label obat apapun.
Hanya cairan bening seperti air. Video berhenti. Tommy membekukan gambar pada saat botol infus tanpa label itu terlihat jelas. Yang mulia, inilah buktinya. Bapak Herman yang seharusnya mendapatkan obat untuk edema paru, hanya diberi cairan biasa. Tidak ada kandungan medis. Tidak ada zat aktif. Dan Ibu Ratna adalah otak di balik semua ini. Ibu Ratna berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Itu tidak benar. Video itu palsu. Itu hasil rekayasa Sarah dan Tommy untuk menjatuhkan saya. Hakim Subagio memukul palu lagi. Terdakwa, duduk. Jangan bicara sebelum diminta. Ibu Ratna duduk kembali dengan gerakan kasar. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa mengendalikan situasi. Ricardo Siregar berdiri. Suaranya masih tenang, tapi ada nada panik yang samar. Yang mulia, kami mohon waktu untuk menghadirkan saksi ahli untuk memverifikasi keaslian video tersebut. Ini masalah serius. Sebuah video dapat dengan mudah diedit dengan teknologi kecerdasan buatan saat ini. Hakim Subagio mengangguk. Diberikan waktu 1 jam. 1 jam terasa seperti 1 abad bagi Sarah. Ia duduk diam di bangku penggugat, tangannya menggenggam ujung bajunya yang basah oleh keringat. Tommy di sampingnya mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya, sebuah kebiasaan yang ia lakukan saat sedang sangat fokus. 1 jam kemudian, 2 saksi ahli forensik digital yang dihadirkan Tommy memasuki ruang sidang. Yang pertama adalah profesor dari universitas ternama. Yang kedua adalah mantan penyidik cybercrime dari kepolisian. Mereka berdua memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa video tersebut 100% asli, tidak diedit, dan tidak memiliki tanda-tanda rekayasa. Profesor itu bahkan menambahkan, "Yang mulia, saya sudah memeriksa metadata video ini. Tanggal pembuatannya sesuai dengan tanggal kejadian. Tidak ada anomali. Video ini adalah bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah." Ricardo Siregar mencoba menggoyahkan para saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Tapi Tommy sudah mempersiapkan semuanya. Setiap pertanyaan Ricardo berhasil dijawab dengan data dan fakta yang tidak bisa dibantah. Setelah 2 jam pemeriksaan saksi, Hakim Subagio memutuskan untuk melanjutkan ke babak akhir persidangan. Yang mulia, Tommy berdiri dengan suara yang dalam dan bergetar. "Kami pihak penggugat tidak memiliki pertanyaan lain. Kami hanya ingin menegaskan bahwa terdakwa, Ibu Ratna, secara sadar dan terencana melakukan malpraktek yang mengakibatkan kematian Bapak Herman. Ini bukan kesalahan medis. Ini adalah pembunuhan berencana yang ditutupi dengan status pasien kritis." Ruangan sidang hening. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan para wartawan berhenti menulis. Ibu Ratna berdiri tanpa diminta. Wajahnya pucat seperti kain. Air matanya jatuh. Tapi bukan air mata penyesalan. Air mata karena ketakutan. "Saya tidak melakukan itu. Saya tidak pernah menyuruh siapapun mengganti obat. Itu semua perintah perawat itu tanpa sepengetahuan saya." Tommy mendekati Ibu Ratna. Langkahnya pelan. Matanya menatap lurus ke mata Ibu Ratna. "Kalau begitu, Bu Ratna, mengapa perawat itu sudah membuat surat pernyataan bahwa ibu yang menyuruhnya? Dan mengapa rekaman telepon antara ibu dan distributor obat ilegal juga menjadi bukti di persidangan ini?" Ricardo Siregar berdiri. "Yang mulia, ini adalah interogasi yang tidak sah. Saksi tidak boleh diinterogasi oleh pengacara lawan tanpa izin." Hakim Subagio mengangguk. "Benar. Pengacara Tommy, kembalilah ke tempat duduk Anda." Tommy menurut. Ia kembali duduk di samping Sarah. Tapi tatapannya pada Ibu Ratna tidak pernah lepas. Tatapan seorang pria yang sudah menunggu 5 tahun untuk melihat keadilan ditegakkan. Hakim Subagio menunduk sejenak, membaca catatan-catatan di hadapannya. Lalu ia mengangkat kepala dan berkata dengan suara berat, "Persidangan akan ditunda 1 minggu untuk pembacaan vonis. Pihak terdakwa tidak boleh bepergian keluar kota tanpa izin pengadilan." Sidang selesai. Palu diketuk. Sidang usai. Ibu Ratna jatuh tersungkur di kursinya. Ricardo membantunya berdiri. Wajahnya menunjukkan bahwa ia sudah tidak bisa berbuat banyak. Bukti sudah terlalu kuat. Pengaruh dan uang tidak bisa membeli keadilan selamanya. Di luar ruang sidang, Sarah dikerumuni wartawan. Untuk pertama kalinya, mereka ingin mendengar cerita dari sisi Sarah. Bagaimana rasanya diusir? Bagaimana rasanya menjadi dokter puskesmas yang melawan mertuanya sendiri? Sarah tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ia hanya berkata 1 kalimat. "Tanya pada Ibu Ratna."
Tanya mengapa Bapak Herman harus mati sia-sia. Ia berjalan meninggalkan kerumunan. Tommy menyusul di belakangnya. Mereka berdua duduk di bangku taman di halaman pengadilan. Langit sore berwarna jingga. Burung-burung mulai pulang ke sarang. "Neng," Tommy berkata, "kamu hebat. Kamu tidak goyah." Sarah tersenyum tipis. "Belum selesai, Pak. Masih ada vonis minggu depan." Tommy mengangguk. "Tapi kita sudah menang, Neng. Bukti sudah di meja hakim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ibu Ratna sekarang." Sarah tidak menjawab. Ia menatap langit sore. Di benaknya, ia melihat wajah Bapak Herman tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak setahun lalu, Sarah merasa damai. Belum sepenuhnya, tapi damai. 3 hari setelah sidang klimaks, suasana di rumah megah Ibu Ratna berubah total. Rumah yang biasanya ramai dengan suara asisten rumah tangga dan tamu yang datang silih berganti, kini sunyi seperti kuburan. Lampu-lampu di ruang tamu hanya menyala setengah. Tirai-tirai ditutup rapat. Tidak ada yang berani berbicara keras. Ibu Ratna duduk di kursi panjang ruang keluarganya. Ia belum berganti pakaian sejak pagi. Kebaya biru dongker yang dulu ia kenakan di sidang masih melekat di tubuhnya, kini kusut dan basah oleh keringat dingin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tangannya memegang sebuah gelas berisi air putih yang sudah tidak ia sentuh sejak 1 jam lalu. Di hadapannya, Ricardo Siregar duduk dengan wajah tegang. Koper hitamnya terbuka di lantai, berisi berkas-berkas yang sudah tidak berguna. Ricardo baru saja selesai menelepon 5 orang pengacara senior untuk meminta pendapat. Semua memberikan jawaban yang sama. Vonis akan berat. Bukti video tidak terbantahkan. Tidak ada celah untuk banding yang berarti. "Bu Ratna," Ricardo memulai dengan suara pelan. "Saya harus jujur pada Ibu. Kemungkinan besar Ibu akan dihukum penjara. Minimal 5 tahun. Maksimal 12 tahun. Ibu Ratna tidak bergerak. Matanya tetap menatap kosong ke dinding. Ricardo melanjutkan. "Satu-satunya cara untuk meringankan hukuman adalah dengan mengakui kesalahan di depan pengadilan. Menyatakan penyesalan. Mengembalikan uang hasil kejahatan. Bekerja sama dengan jaksa." Ibu Ratna tertawa. Tawa yang pahit dan getir. "Mengaku? Saya tidak pernah mengaku salah kepada siapapun seumur hidup saya. Saya tidak akan mulai sekarang." Ricardo menghela napas. "Itu hak Ibu. Tapi saya sudah memperingatkan." Ia berdiri, menutup kopernya, dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berbalik. "Bu Ratna, satu pesan terakhir. Hukum tidak peduli siapa Ibu. Hukum hanya peduli pada bukti. Dan bukti sudah cukup untuk menghancurkan Ibu. Selamat malam." Pintu tertutup. Ibu Ratna sendirian di ruang tamu yang luas. Ia menatap foto-foto keluarganya yang tergantung di dinding. Foto Andi kecil bersama ayahnya yang sudah meninggal. Foto pernikahan Andi dan Sarah yang dulu ia simpan karena malu, kini masih tergantung di pojok. Ibu Ratna berjalan mendekati foto itu. Ia menatap wajah Sarah yang tersenyum polos di balik kerudung putih. Dari mana datangnya perempuan ini? Ibu Ratna bergumam. Mengapa ia bisa menghancurkan segalanya? Pintu ruang tamu terbuka. Andi masuk. Wajahnya datar, tidak bisa dibaca. Ia berjalan mendekati ibunya dan berdiri di samping foto pernikahannya. "Bu," Andi berkata pelan. "Saya harus bicara dengan Ibu." Ibu Ratna menoleh. "Ada apa? Apakah kamu juga akan meninggalkanku seperti yang lain?" Andi menggeleng. "Bukan, Bu. Saya tidak akan meninggalkan Ibu. Tapi saya harus mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat Ibu membenci saya." Andi meraih remote kontrol televisi. Ia menyalakan layar datar di ruang tamu dan menyetel ke sebuah kanal berita lokal. Sebuah wawancara sedang berlangsung. Wajah Andi sendiri muncul di layar. Ibu Ratna terbelalak. "Apa ini?" "Ini wawancara saya dengan jurnalis investigasi, Bu. 3 hari yang lalu. Sebelum sidang klimaks." Di layar, Andi berbicara dengan suara berat. Matanya merah, tapi suaranya tegas. "Saya Andi, Direktur Rumah Sakit Andika dan Putra dari Ibu Ratna. Saya ingin mengakui bahwa selama 3 tahun terakhir, saya mengetahui praktik malpraktek yang dilakukan ibu saya. Saya tidak berani melaporkan karena takut. Tapi hari ini, saya memilih untuk berbicara demi kebenaran." Ibu Ratna jatuh terduduk di sofa. Wajahnya pucat pasi, tangannya menutup mulut. "Tidak, kamu tidak mungkin melakukan ini padaku. Kamu anakku." Andi melanjutkan.
Ibu mengganti obat pasien dengan vitamin. Ibu memalsukan laporan keuangan. Ibu menjual obat kadaluarsa. Ibu bertanggung jawab atas kematian setidaknya 7 pasien dalam 5 tahun terakhir. Saya tidak bisa diam lagi. Ibu Ratna menangis. Tangisannya keras, histeris. Kamu menghancurkan ibumu sendiri. Kamu lebih memilih perempuan itu daripada ibumu. Andi berlutut di hadapan ibunya. Air matanya juga jatuh. Bukan, Bu. Saya memilih kebenaran. Bapak Herman meninggal karena keserakahan ibu. Istrinya sekarang buta dan sendirian. Anaknya di luar negeri tidak pernah tahu bahwa ayahnya dibunuh perlahan oleh rumah sakit yang seharusnya menyembuhkannya. Ibu Ratna membuang muka. Ia tidak bisa menatap mata Andi. Andi berdiri. Ia meraih tangan ibunya. Bu, masih ada waktu. Besok sidang lanjutan sebelum vonis. Ibu bisa mengakui semuanya. Ibu bisa meminta maaf pada keluarga Bapak Herman. Itu tidak akan menghapus hukuman, tapi itu bisa meringankan. Ibu Ratna melepaskan tangan Andi. Tidak, aku tidak akan mengaku. Aku lebih baik di penjara daripada harus mempermalukan diriku di depan umum. Andi menghela napas panjang. Baik, Bu. Itu pilihan ibu. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh. Bu, saya tetap akan mendampingi ibu di persidangan. Saya tetap anak ibu. Tapi saya tidak akan pernah membela apa yang ibu lakukan. Pintu tertutup. Ibu Ratna jatuh tersungkur di lantai. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangis seorang ratu yang kehilangan mahkota, kerajaan, dan keluarganya sekaligus. Di kontrakan Sarah, suasana berbeda. Sarah menonton wawancara Andi di televisi tua miliknya. Layarnya berkedip-kedip, tapi suaranya jelas. Sarah menangis mendengar pengakuan Andi. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu betapa beratnya keputusan Andi. Melawan ibu kandung sendiri demi kebenaran adalah sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan. Ponsel Sarah berdering. Tommy, Neng, kamu sudah lihat wawancara Andi? Sudah, Pak. Ini mengubah segalanya. Dengan pengakuan Andi, vonis Ibu Ratna akan jauh lebih berat. Jaksa juga akan menambah pasal tindak pidana korupsi karena melibatkan dana BPJS. Sarah diam. Pak Tommy, apakah Andi juga akan dihukum? Tommy terdiam sejenak. Kemungkinan dia akan dijadikan saksi, bukan terdakwa, karena dia yang membuka kasus ini. Tapi reputasinya hancur. Tidak ada rumah sakit yang mau menerima dia sebagai direktur lagi. Sarah menutup mata. Ia mencintai Andi. Mungkin masih. Tapi cinta tidak bisa menyelamatkan Andi dari konsekuensi pilihannya sendiri. Hari sidang vonis tiba. Ruang sidang nomor 3 dipenuhi lebih dari 100 orang. Panas, padat. Tapi semua diam. Tidak ada yang berani bersuara. Ibu Ratna masuk dengan pakaian paling sederhana yang pernah ia kenakan. Kemeja putih polos dan rok hitam. Tidak ada perhiasan. Tidak ada sanggul mewah. Wajahnya kosong. Matanya sayu. Di belakangnya, tidak ada Ricardo. Pengacara itu mengundurkan diri semalam karena tidak sanggup menghadapi kekalahan. Ibu Ratna memilih membela diri sendiri. Sarah duduk di bangku penggugat dengan Tommy. Wajahnya tenang, tapi di dalam dadanya, jantungnya berdebar kencang. Andi duduk di bangku saksi. Ia sudah resmi menjadi saksi negara. Pengakuannya telah direkam dan diserahkan ke jaksa. Hakim Subagio memasuki ruangan. Semua berdiri, palu diketuk. Sidang vonis dinyatakan terbuka. Hakim Subagio membacakan putusan dengan suara yang berat dan lambat. Terdakwa Ibu Ratna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana malpraktek yang mengakibatkan kematian pasien. Juga terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana pasien. Ruangan sidang hening. Oleh karena itu, Hakim Subagio melanjutkan. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 12 tahun. Denda sebesar 2 miliar rupiah. Dan kewajiban membayar restitusi kepada ahli waris Bapak Herman sebesar 500 juta rupiah. Ibu Ratna jatuh berlutut di lantai ruang sidang. Tangisnya keras, memecah kesunyian. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. 2 petugas keamanan mendekat dan membantunya berdiri. Mereka menggiring Ibu Ratna keluar dari ruang sidang. Wajahnya yang dulu anggun dan penuh percaya diri, kini hancur oleh air mata dan kebencian. Di tengah jalan, Ibu Ratna berbalik dan menatap Sarah. Matanya menyala. Kamu yang menghancurkanku. Semoga kamu tidak bahagia selamanya. Sarah tidak menjawab.
Ia hanya menunduk. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Setelah Ibu Ratna dibawa keluar, Hakim Subagio memukul palu untuk terakhir kalinya. Persidangan ditutup. Di luar gedung pengadilan, Sarah dikerumuni wartawan. Kali ini ia tidak diam. Ia berbicara dengan suara lantang. Saya tidak melakukan ini untuk balas dendam. Saya melakukan ini untuk Bapak Herman dan semua pasien yang tidak mendapatkan keadilan. Saya hanya seorang dokter puskesmas. Tapi saya percaya bahwa sebesar apapun kekuasaan seseorang, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Wartawan bertepuk tangan. Beberapa menangis. Andi mendekati Sarah dari belakang. Wajahnya masih pucat. Matanya masih merah. Sarah menoleh. Andi, aku minta maaf. Untuk semuanya. Sarah tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu, Andi. Sejak lama. Mereka berdua berdiri di halaman pengadilan. Matahari sore bersinar di atas mereka. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman. Hanya dua insan yang saling memandang dengan penuh rasa hormat. Andi bicara lagi. Aku akan memulai hidup baru. Mungkin bukan sebagai direktur rumah sakit. Mungkin sebagai relawan di puskesmas. Kalau kamu mau. Sarah menggeleng lembut. Bukan sekarang, Andi. Aku butuh waktu. Kamu juga butuh waktu. Sembuhkan lukamu dulu. Aku akan melakukan hal yang sama. Andi mengangguk. Ia mengulurkan tangannya. Sarah menjabatnya. Jabat tangan persahabatan yang bukan lagi suami istri, tapi juga bukan musuh. Tommy Wijaya mendekati mereka dari belakang. Wajahnya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, senyum Tommy tidak terasa pahit. Neng Sarah, kamu hebat. Pak Andi, kamu juga hebat. Kalian berdua telah melakukan hal yang benar. Sarah memandangi gedung pengadilan di belakangnya. Ia ingat Bapak Herman. Ia ingat malam-malam panjang di ruang server. Ia ingat saat diusir dengan koper kecil. Semua terasa seperti mimpi. Pak Tommy, Sarah berkata, apakah keadilan selalu memakan waktu lama? Tommy menghela napas. Terkadang. Tapi keadilan tidak pernah tidur, Neng. Keadilan hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk membangunkannya. Sarah mengangguk. Ia berjalan menuju halte bus. Di tangannya, masih tergenggam flash disk merah. Flash disk yang kini sudah kosong karena semua bukti sudah diserahkan ke pengadilan. Tapi ia tidak membuangnya. Ia akan menyimpannya sebagai pengingat bahwa satu orang bisa membuat perubahan. Bahkan seorang dokter puskesmas yang diusir karena dianggap miskin. 1 bulan setelah vonis dijatuhkan, kehidupan Sarah berubah drastis. Namanya menjadi perbincangan nasional. Banyak media ingin mewawancarainya. Banyak yayasan ingin menjadikannya duta anti malpraktek. Bahkan ada tawaran untuk menjadi pembicara di berbagai seminar kesehatan. Tapi Sarah menolak semuanya. Ia kembali ke puskesmas. Kembali ke rutinitasnya yang sederhana. Memeriksa ibu hamil, mengobati balita yang demam, dan mendengarkan keluhan para lansia dengan tekanan darah tinggi. Puskesmas Kecamatan Harapan tidak berubah. Dindingnya masih retak. Antrean pasien masih panjang. Obat-obatan masih sering habis. Tapi bagi Sarah, inilah tempatnya. Inilah medan perang yang sesungguhnya. Bukan ruang sidang, bukan layar televisi. Tommy Wijaya sesekali masih mengirim pesan. Kabar terbaru tentang Ibu Ratna. Ibu Ratna menjalani masa hukuman di penjara wanita kelas 1. Awalnya ia masih mencoba menyogok petugas dan menyelundupkan ponsel. Tapi semua usahanya gagal. Perlahan, sikapnya berubah. Ia mulai menerima kenyataan bahwa tahtanya telah runtuh. Bahwa ia tidak lagi menjadi siapa-siapa. Ricardo Siregar, pengacara lamanya, memilih menghilang dari pemberitaan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa sumber mengatakan ia pindah ke luar negeri. Yang lain bilang ia membuka praktik hukum kecil-kecilan di kota lain. Tapi yang pasti, namanya tidak lagi disebut-sebut dalam kasus besar apapun. Rumah sakit Andika disita negara. Bangunan megah itu kini berdiri kosong. Lampu-lampunya mati. Halamannya ditumbuhi rumput liar. Satpam yang dulu berjaga dengan gagah kini hanya tinggal 1 orang tua yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawasi aset. Tidak ada pasien. Tidak ada perawat. Hanya angin dan debu yang setia menemani. Andi tidak lagi tinggal di rumah megah itu. Ia pindah ke sebuah rumah petak di daerah yang sama dengan kontrakan Sarah. Bukan sengaja mendekat. Tapi karena itu satu-satunya tempat yang ia mampu bayar setelah semua hartanya disita.
Andi bekerja sebagai relawan di panti jompo. Bukan pekerjaan bergengsi, tapi jujur. Ia mengganti popok lansia yang tidak bisa buang air sendiri. Ia menyuapi makan kakek-kakek yang giginya ompong. Ia mendengarkan cerita para nenek yang ditinggal anak-anaknya bekerja di luar negeri. Suatu sore, Sarah secara tidak sengaja bertemu Andi di stasiun kereta. Stasiun tua dengan ket mengelupas dan bangku kayu yang sudah lapuk. Sarah baru saja selesai berdinas di puskesmas. Andi baru saja pulang dari panti jompo. Mereka duduk di bangku yang sama, menunggu kereta yang sama, namun tujuan yang berbeda. Andi, Sarah menyapa dengan suara lembut. Sarah. Andi tersenyum. Senyum yang tidak pernah Sarah lihat sebelumnya. Bukan senyum direktur rumah sakit yang penuh percaya diri. Bukan senyum suami yang sedang berusaha menyenangkan istri. Tapi senyum seorang pria yang sudah lelah, sudah jatuh, dan memilih untuk bangkit dengan jujur. Andi bicara lebih dulu. Aku sering mampir ke puskesmas. Loh, dari kejauhan. Aku lihat kamu melayani pasien. Kamu tetap sama seperti dulu. Tidak berubah. Sarah tertawa kecil. Tidak berubah? Aku lebih kurus, Andi. Dan lingkaran hitam di bawah mataku makin tebal. Andi ikut tertawa. Tapi hatimu tetap sama. Itu yang penting. Mereka berdua terdiam. Kereta belum datang. Suara orang-orang berlalu lalang menjadi latar yang sunyi. Sarah? Andi memulai lagi dengan suara yang lebih serius. Aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku minta maaf. Karena dulu aku tidak pernah membelamu di depan ibuku. Aku melihat kamu diusir, aku melihat kamu diperlakukan seperti pembantu, dan aku diam. Aku pengecut. Sarah menggeleng pelan. Bukan hanya kamu, Andi, banyak orang yang diam. Keluarga pasien yang tidak tahu. Perawat yang takut kehilangan pekerjaan. Dokter lain yang memilih tutup mata. Tapi kamu akhirnya bicara. Itu yang penting. Andi menunduk. Tangannya menggenggam erat tiket kereta yang sudah kusut. Aku kehilangan segalanya, Sarah. Ibu, rumah, harta, jabatan. Tapi aku merasa lebih ringan. Aneh, ya? Sarah mengangguk. Karena kamu tidak perlu lagi berbohong. Tidak perlu lagi berpura-pura. Kereta datang. Suaranya keras, menggelegar di stasiun tua itu. Sarah berdiri. Andi juga berdiri. Sarah? Andi berkata cepat sebelum kereta berhenti. Aku tidak berharap kita kembali. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku berubah. Dan aku akan terus berubah menjadi lebih baik. Suatu saat, jika kamu butuh teman, aku ada. Sarah tersenyum. Terima kasih, Andi. Aku juga akan terus berubah. Untuk pasien-pasienku. Mereka berdua naik kereta yang sama. Tapi duduk di gerbong yang berbeda. Sarah di gerbong 3. Andi di gerbong 7. Kereta melaju meninggalkan stasiun. Kota mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Di gerbong 3, Sarah membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil. Buku itu berisi catatan tentang pasien-pasien yang pernah ia tolong. Ada nama Bapak Herman di halaman pertama. Sarah menuliskan satu kalimat di bawah nama itu. Keadilan telah ditegakkan. Istirahatlah dengan tenang, Pak. Air mata Sarah jatuh. Ia tidak menyekanya. Biarkan mengalir. Ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata pelepasan. Setahun lebih ia memendam semuanya. Kini ia bisa melepaskannya. Di gerbong 7, Andi menatap jendela. Ia melihat bayangan wajahnya sendiri di kaca gelap. Wajah yang dulu penuh ambisi. Kini hanya ada rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia ingat pesan ibunya sebelum dipenjara. Ibu Ratna hanya sempat berkata satu kalimat saat digiring ke mobil tahanan. Andi, maafkan ibu. Ibu terlalu mencintai dunia sehingga lupa pada akhirat. Andi tidak sempat menjawab saat itu. Tapi dalam hatinya ia sudah memaafkan. Sejak lama. 3 bulan kemudian. Sebuah klinik kecil berdiri di pinggiran kota. Namanya Klinik Harapan. Dindingnya dicat putih bersih. Halamannya ditanami bunga matahari. Tidak ada papan reklame besar. Hanya sebuah papan kayu kecil bertuliskan nama klinik di atas pintu masuk. Klinik ini didirikan oleh Sarah. Bukan dengan uangnya sendiri, tapi dengan donasi dari berbagai pihak yang terharu dengan perjuangannya. Sarah tidak sendiri. Ia dibantu oleh 2 perawat sukarelawan dan seorang dokter muda yang baru lulus. Setiap pagi, sebelum klinik buka, Sarah selalu membersihkan halaman sendiri. Ia menyiram bunga matahari.
Ia menyapu daun-daun kering. Ia tersenyum pada setiap orang yang lewat. Suatu pagi, seorang pria berdiri di depan pagar klinik. Pria itu mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana kain coklat. Wajahnya kecoklatan oleh terik matahari. Tangannya penuh kapalan karena kerja fisik. Itu Andi. Sarah mendongak dari tanaman bunganya. Andi, kamu. Andi tersenyum. Aku butuh kerja, dokter. Apa kamu butuh asisten? Aku bisa membersihkan klinik. Aku bisa jaga malam. Aku bisa apapun. Sarah menatap Andi lama. Di mata Andi, ia tidak melihat ambisi. Ia melihat ketulusan. Dan itu cukup. Klinik ini tidak punya uang untuk menggaji, Andi. Yang bisa kuberikan hanya nasi bungkus dan tempat tidur di ruang belakang. Andi mengangguk. Itu lebih dari cukup. Sarah membuka pagar. Andi masuk. Ia langsung mengambil sapu dan mulai membersihkan halaman tanpa diminta. Sarah memperhatikan dari kejauhan. Hatinya hangat. Bukan karena cinta yang kembali, tapi karena ia melihat seseorang yang benar-benar berubah. Di ruang belakang klinik, di dinding yang paling sunyi, Sarah memasang sebuah foto kecil. Foto Bapak Herman tersenyum. Di bawah foto itu, ia menuliskan namanya dan tanggal lahir hingga tanggal wafatnya. Setiap hari, sebelum memulai praktik, Sarah selalu melihat foto itu sebentar. Sebagai pengingat, bahwa di balik setiap lembar resep, setiap tindakan medis, ada nyawa. Dan nyawa tidak bisa digantikan dengan uang atau kekuasaan. Klinik Harapan buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Tidak ada biaya pendaftaran. Pasien cukup membayar obat sesuai kemampuan. Jika tidak punya uang, gratis. Itu peraturan yang Sarah buat. Dan semua orang mematuhinya. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke klinik. Wanita itu buta. Matanya buram karena katarak yang sudah terlalu parah. Ia dituntun oleh tetangganya. Wanita itu mengenalkan diri. Nama saya Ibu Herman. Janda dari Bapak Herman. Sarah terkejut. Tangannya gemetar. Ia memegang tangan Ibu Herman dengan lembut. Selamat datang, Bu. Klinik ini didirikan untuk suami Ibu. Ibu Herman menangis. Air matanya mengalir dari mata yang sudah tidak bisa melihat. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Sarah memeluk wanita tua itu. Ia tidak bisa mengembalikan Bapak Herman. Tapi ia bisa merawat istrinya sampai akhir hayat. Itu adalah janji yang ia buat dalam hati. Klinik Harapan terus berjalan. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Pasien semakin banyak. Sarah tidak pernah lelah. Andi tetap setia menyapu halaman dan membersihkan kamar mandi. Mereka tidak menikah lagi. Mereka tidak pacaran. Mereka hanya dua insan yang pernah terluka dan memilih untuk menyembuhkan bersama dengan cara yang berbeda. Suatu malam, setelah semua pasien pulang, Sarah dan Andi duduk di teras klinik. Langit penuh bintang. Angin malam berhembus sepoi-sepoi. Andi, Sarah berkata pelan. Apakah kamu menyesal? Andi menggeledek. Tidak. Kamu? Sarah tersenyum. Tidak. Aku hanya bersyukur. Mereka berdua terdiam. Menikmati malam yang damai. Tidak ada konflik. Tidak ada malpraktek. Tidak ada pengadilan. Hanya ketenangan yang terasa seperti surga kecil di tengah kota yang keras. Dan di kejauhan, di balik jendela penjara, Ibu Ratna menatap bulan yang sama. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa. Bukan meminta kekayaan, tapi meminta ampunan. Kisah ini bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang kaya atau miskin. Bukan tentang direktur atau dokter puskesmas. Kisah ini tentang keadilan yang harus ditegakkan. Tentang suara yang harus didengar. Tentang mereka yang mati sia-sia karena keserakahan segelintir orang. Sarah hanyalah seorang dokter puskesmas. Tapi ia membuktikan bahwa satu orang, dengan kebenaran dan keberanian, bisa mengguncang dunia yang sudah miring. Klinik Harapan masih berdiri hingga hari ini. Bunga mataharinya masih mekar setiap pagi. Dan di dinding ruang belakang, foto Bapak Herman masih tersenyum. Mengingatkan semua orang yang lewat. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Karena kemuliaan seseorang tidak terletak pada apa yang ia pakai, tapi pada ketulusan hatinya.